Selamat pagi, selamat datang di kelas Pariyati Sasana. Untuk peserta yang mengikuti kelas Pariyati Sasana dengan persyaratan setelah lulus SMA atau berusia 18 tahun. Selamat pagi, Wandami Pari anggota Sangga dan para Pabajita, Sukihotu Bapak Ibu serta kalian mata sekalian. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di kelas Pariyati Sasana Hybrid hari ini Minggu tanggal 24 September 2023 yang disiarkan secara langsung dari Dhammasala Dhamma Wihari Budi Studies. Izinkan saya Yulia Halimah memandu kelas Pariyati Sasana secara hybrid pada pagi hari ini. Senang sekali pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama melakukan suatu kebajikan dengan pembacaan parita, permohonan Tisarana dan Pancasila diakhiri dengan dana parami dan pelimpahan jasa. Pada pagi hari ini Bante Keminda akan membabarkan makna kata demi kata Dhamma pada stansa 344 hingga 348. Untuk itu, mari kita siapkan batin dengan penuh sukacita dan penuh pemahaman agar kebajikan yang kita lakukan merupakan kebajikan tiga akar dan superior yang akan menjadi pendukung kuat untuk pencapaian maga, pala, dan nibbana. Sambil menunggu kalenamita yang lainnya untuk bergabung bersama kami, izinkan kami untuk membacakan beberapa pengumuman. Dengan penuh sukacita, DBS mengundang kalenamita semua untuk bergabung dalam Sangga Dana Perayaan Katina 2567 Buddhist Era secara hybrid pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 pukul 13.15 hingga selesai, bertempat di Dhammasala Dhamma Wihari Budi Studies dengan tema Dana Sebuah Praktik Universal. Rangkaian acara adalah permohonan sila, Dhamma Desana, Sangga Dana, peluncuran buku Mula Pariyaya Waga 1.1.c. Untuk itu, mari kalenamita kita saksikan bersama tayangan video singkat berkaitan dengan peringatan Katina 2567 Buddhist Era. Acara ini disponsori oleh Kia Dana Group, Integrated Coaching Solution. Untuk mendukung acara ini, DBS membuka kesempatan berdana melalui sponsor penggerak dengan 8 jenis sponsorship, Sasana Nugaha 1, Sasana Nugaha 2, Sasana Nugaha 3, Panya, Samadhi, Sati, Wirya, dan Sada, dengan besaran nominal yang tertera pada layar. Batas akhir materi sponsor diharapkan telah diterima DBS 5 November 2023.
Kami juga membuka kesempatan berdana melalui Sangga Dana dengan besaran nominal seperti yang tertera pada layar, di antaranya dana paket permata, dana paket mulia, dana paket jubah dan sebagainya, hingga dana sukarela yang tidak ditentukan besaran nominalnya. Batas akhir dana kami harapkan hingga 5 November 2023. Namun Kalenamita masih memiliki kesempatan berdana hingga hari H perayaan Katina di DBS. Dana sponsor penggerak ucapan Katina dan Sangga Dana bisa ditransfer ke BCA 6275191918 atas nama Yayasan Damawihari dengan kode transfer 88 di akhir nominal dana Anda. Untuk berpartisipasi dana, Kalenamita dapat menghubungi tim galang dana Katina DBS dengan Saudara Budiman, Saudara Willy, Saudari Pikling, dan Saudari Fili dengan nomor yang tertera pada layar. Juga saat ini kami siapkan pencatatan penerimaan dana di meja registrasi dana di lantai 1 dan lantai 3 di DBS. DBS telah menerbitkan buku-buku di antaranya Dhammapada Atthakatha stansa 1 hingga 196 dan buku pelengkapnya, buku bergambar Kama, buku anak dan remaja seri Jataka, buku seri Dhammapada lainnya. Semua buku-buku terbitan DBS dapat Anda dapatkan secara langsung di DBS dan perpustakaan DBS, atau bagi Kalenamita yang tinggal di luar kota dapat memesan buku terbitan DBS di tautan bit.ly/DBS book, atau bisa menghubungi Divisi Propagasi DBS di 0813 8700 3600. Demikian beberapa pengumuman untuk kelas pagi ini. Sebelum kita memulai kelas pada pagi hari ini, izinkan kami membacakan tata tertib selama kelas PS. Bagi Kalenamita yang berada di ruang Dhammasala, kami menghimbau menjaga keheningan dengan memastikan HP Anda dalam mode silent dan meminimalkan pembicaraan satu dengan lainnya, tidak menutup kepala dengan hoodie dan topi, tidak duduk dengan menyilangkan kaki atau duduk bersila di atas kursi. Bagi Kalenamita yang kurang sehat dengan gejala flu atau batuk, agar tetap menggunakan masker. Ketentuan bagi yang bergabung lewat aplikasi Zoom, Kalenamita diharapkan berpakaian rapi dan sopan, posisi duduk di tempat yang layak dan tidak sambil berbaring. Mengikuti rangkaian acara, mari kita siapkan batin dan jasmani kita dengan sebentar lagi Bante akan memasuki ruang Dhammasala. Untuk itu Kalenamita diharapkan berdiri dan beranjali. Wandami Bante, selamat datang di kelas PS pada pagi hari ini. Semoga Bante selalu dalam keadaan sehat, damai dan bahagia. Kepada Kalenamita kami persilakan duduk kembali. Untuk membuka kelas pagi ini, kita akan memulai dengan mengucapkan permohonan Tisarana dan Pancasila kepada Bante Keminda yang akan dipimpin oleh Saudari Lianhua. Mohon kiranya Bante membimbing kami dan pengambilan sila. Kepada Saudari Lianhua kami persilahkan. Terima kasih Cik Yulia. Wandami Bante, selamat pagi Bapak, Ibu dan sahabat Dhamma semua. Dengan beranjali, kita memohon tuntunan Tisarana dan Pancasila kepada Bante Keminda. Bante,
Saya memohon, saya memohon, saya memohon, supaya buah dari perbuatan buruk apapun yang telah saya lakukan, baik melalui perbuatan, ucapan, dan pikiran, dapat terhindarkan, dan demi memperoleh jasa kebajikan yang akan memberikan limpahan kepada saya dengan umur panjang, kesehatan, kebebasan dari segala bahaya dan bencana. Saya merangkapkan kedua telapak tangan, beranjali dan memberikan puja, menghormat dan bersujud penuh dengan kerendahan hati kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha, untuk kedua kalinya, untuk ketiga kalinya, dan dengan perbuatan yang baik ini, melalui sujud yang luhur, semoga saya selalu terbebas dari 4 alam menyedihkan, 3 jenis malapetaka, 8 jenis keadaan yang tidak tepat, 5 jenis musuh, 4 jenis kemalangan, 5 jenis kehilangan, segala jenis penyakit, dan 62 pandangan salah, serta secepatnya mencapai jalan kebebasan, maga, buah, pala, dan dhamma mulia, yaitu nibbana. Ahang bante ti saranena saha panca silang damang yacami anugahang katwa silang deta me bante dutiyampi ahang bante ti saranena saha panca silang damang yacami anugahang katwa silang deta me bante tatiyampi ahang bante ti saranena saha panca silang damang yacami anugahang katwa silang deta me bante. Yamahang wadami tang wadeda. Ama bante. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sangham saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sangham saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, tatiyampi sangham saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, tatiyampi sangham saranang gacchami. Tisrana gamanang paripurnang. Ama bante. Panati pata wera manisika padang samadhiyami.
Panatipata Weramani Sikapadang samadhiyami. Adinadana Weramani Sikapadang samadhiyami. Adinadana Weramani Sikapadang samadhiyami. Kamesu micacara Weramani Sikapadang samadhiyami. Kamesu micacara Weramani Sikapadang samadhiyami. Musawada Weramani Sikapadang samadhiyami. Musawada Weramani Sikapadang samadhiyami. Surameraya Majja Pamadadhana Weramani Sikapadang samadhiyami. Surameraya Majja Pamadadhana Weramani Sikapadang samadhiyami. Idang me punya Asawakaya Wahang hotu Idang me silang Nibanasa Pacayo Hotu Sarane nak saha Pancasila damang sadukang katua pemadina sampadeda. Amabante sadu sadu sadu. Terima kasih Bante. Baik, sebelum kita memulai kelas pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama memberikan penghormatan kepada Guru Agung kita dengan mengucapkan Namo Tassa 3 kali. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Baik, Sukihontu para upasaka dan upasika sekalian, semoga Anda semua berada dalam keadaan yang sehat, damai, dan bahagia. Kita bertemu kembali di kelas Pariyati Sasana. Hari ini hari Minggu, tanggal 24 September 2023. Saya akan menyampaikan Buddha Wacana, perkataan Buddha, ya, khususnya adalah penjelasan kata per kata dari stansa Dhammapada. Kemarin untuk kesekian kalinya saya kedatangan umat yang baru saja pulang dari kunjungan ke negeri Buddhis
dan dia mengunjungi salah satu wihara terkenal ya, di Thailand. Wihara ini terkenal dengan tradisinya, kalau saya tidak salah, di tahun 1900-an itu guru beliau itu adalah yang pertama kali mempopulerkan tradisi hutan di Thailand gitu. Dan umat tersebut bercerita kepada saya, pertama menanyakan kepada saya tentang kitab komentar gitu dan Wisuddhimagga begitu. Karena dia mendapatkan penjelasan ketika di Thailand bahwa ada orang yang tidak percaya pada kitab komentar dan Wisuddhimagga. Karena saya tidak tahu ini yang berbicara ini bantenya atau umatnya, lalu saya pastikan, saya tanya, saya konfirmasi, siapa yang berkata demikian? Bantenya? Saya bilang, oh bukan sih bante, upasakanya sih. Oh upasaka. Ya bukan bermaksud untuk merendahkan apapun, tetapi kemudian saya jelaskan pentingnya kata-kata. Ini untuk kesekian kalinya saya harus sampaikan ulang. Jangan menganggap atau jangan berpandangan yang keliru tentang kitab komentar. Bahkan kitab komentar yang selama ini Anda dengarkan di kelas hari Minggu ini adalah penjelasan dari kitab komentar. Bahasa Palinya ada kata gitu, ya. Ada kata itu artinya adang katiyatiti. Ada kata artinya adalah makna, semua makna yang diajarkan oleh Buddha dijelaskan di sini, di sini, di kitab ini. Itulah mengapa disebut ada kata, atau saya terjemahkan menjadi kitab komentar. Ada yang tidak suka dengan istilah komentar, tetapi Anda boleh baca Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi penjelasan atau terjemahan ada kata sebagai komentar itu sudah tepat. Ya, Anda bisa lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia apa itu arti komentar begitu. Nah, kemudian saya sampaikan kepada yang bersangkutan, kalau pertama saya jelaskan bahwa ada kata yang tertulis di dalam kitab komentar itu sesungguhnya juga diulang di konsili Buddhis yang pertama 3 bulan setelah Buddha Parinibbana. Jadi di kitabnya disebutkan bahwa intisari apa yang disampaikan, intisari dari ajaran Buddha dikelompokkan dan kemudian itulah yang kita kenal kemudian sebagai Tripitaka. Kemudian Pakinaka Desana istilah Palinya. Pakinaka Desana itu adalah wejangan-wejangan Buddha yang bersifat serbaneka, ya. Yang lain-lainnya itu dimasukkan ke dalam kitab yang kemudian disebut Atthakatha. Jadi Atthakatha, penjelasan di kitab komentar itu bahkan sudah ada di zaman Buddha, ya. Di zaman Buddha juga sudah ada. Nah, kemudian kalau mau dijelaskan lebih detail begini, kan Anda sudah belajar Dhammapada sampai stansa 343 minggu lalu kan, ya. Kalau orang yang percaya bahwa Buddha, kata-kata Buddha hanya ada di Tripitaka, maka ketika dewa jauh-jauh datang dari alam atas bertemu dengan Buddha dan memohon wejangan dari Buddha, kemudian Buddha menyampaikan satu stansa Dhammapada, ya. Saya tanya kepada Anda, satu stansa Dhammapada itu kalau dibaca kira-kira memakan waktu berapa lama? 1 menit? Setuju? Setuju. Terus Anda pikir dewa ataupun raja ataupun upasaka, upasika yang datang dari jauh menemui Buddha, ingin mendengarkan wejangan dari Buddha, kemudian setelah masuk ke wihara Jetavana katakanlah bertemu Buddha, Bante mohon wejangannya, kemudian Buddha hanya mengucapkan satu stansa 1 menit, terus Buddha masuk ke kuti lagi, gitu. Masuk akal enggak? Enggak. Makanya penjelasan di kitab kita sudah benar bahwa penjelasan sampingannya itu diletakkan di kitab komentar. Kan di kitab komentar ini Anda sering kan bertemu dengan penjelasan Buddha juga kan, di cerita-cerita Dhammapada itu kan, sering kan?
Ya, jadi Anda harus pahami begitu. Inti sari dari ajaran itu dimasukkan ke Tripitaka, penjelasannya dimasukkan ke kata-kata. Itu ya. Kemudian juga saya sampaikan seperti ini. Oke, kalau ada upasaka tersebut tidak percaya kitab komentar, kalau dia pembabar dhamma, ya, kalau dia pembabar dhamma, misalkan membabarkan stansa Dhamma Pada tadi, katakanlah dia membabarkan 10 stansa. 10 stansa paling berapa menit? 5 menit paling dibaca. Nah kalau dia membabarkan dhammanya selama 1 jam, lalu yang 55 menit kata-katanya siapa? Paham maksud saya? Kan ada orang yang enggak, saya maunya hanya kata-katanya Buddha saja gitu. Kata-kata bukan kata-katanya Buddha, itu kata-katanya guru yang lain. Kita harus mendengarkan kata-kata Buddha. Oke, mendengarkan kata-kata Buddha. Lalu yang bersangkutan diminta untuk mengajar Dhamma Pada. Ya, 1 stansa misalkan mano bubanggama dhamma mano seta mano maya manasa cepadu tena bahasa tiwa karo tiwa tato mang sugang mang weti dan seterusnya gitu. Nggak sampai 1 menit itu. Masuk ceramah cuma setengah menit. Boleh nggak? Boleh nggak ceramah setengah menit? Kalau boleh saya turun ya. Ya, jadi saya ingin memberikan pemahaman yang benar kepada Anda semua bahwa makanya kemudian konklusinya kemarin saya katakan, buat saya mustahil untuk bisa memahami Tripitaka tanpa bantuan kitab komentar. Mustahil. Kalau ada orang yang menolak kitab komentar, artinya tadi si penceramah tadi membaca stansanya hanya 1 menit, yang 59 menit adalah kata-kata dia, artinya dia membuat komentarnya sendiri. Jadi ada konsistensi tidak di sini. Di satu sisi dia menolak kata-kata selain Buddha, di sisi lain dia menerima kata-katanya sendiri. Paham maksud saya? Harusnya kalau menolak kata-kata yang bukan kata-kata Buddha, kata-kata dirinya sendiri juga harus ditolak dong. Emangnya kata-kata dirinya sendiri itu kata-katanya Buddha? Paham nggak logikanya? Ya, makanya karena saya ini udah berapa tahun di Indonesia, dulu kan saya menjawabin yang kayak gini nih. Jadi kalau ada orang yang ini langsung jawaban saya itu hafal. Ya karena sejak masuk ke Indonesia tahun 2011 ya, itu sering kan saya meluruskan pandangan-pandangan, salah satunya seperti ini. Belum nanti Abhidhamma bukan ajaran Buddha gitu. Terus saya siap jawabannya itu. Karena udah tahu bertahun-tahun. Tapi kita nggak punya waktu untuk itu. Mari kita langsung masuk ke slide pertama. Seseorang yang bebas dari nafsu terhadap keadaan sebagai orang yang menjalani kehidupan rumah tangga, menerapkan diri pada pertapaan di hutan dan ingin bebas dari hutan nafsu kehausan, berlari hanya ke hutan itu juga. Jadi ini adalah orang yang sudah bosan dengan kehidupan rumah tangga. Ya. Tapi saya tidak sedang mengatakan bahwa Anda diizinkan untuk melarikan diri begitu aja loh ya. Harus banyak pertimbangannya. Apalagi kalau udah punya anak, suami, istri. Kemarilah, lihatlah individu tersebut. Dia yang telah terbebas berlari hanya ke keterikatan. Ini cerita tentang biku yang lepas jubah, menarik nih. Ya, udah bebas malah pengen terikat lagi. Demikian Buddha berkata. Buddha menguraikan Dhamma Desana ini saat sedang tinggal di Wihara Weluwana dengan mengacu kepada seorang rahib laki-laki yang lepas jubah. Diceritakan bahwa setelah menjadi seorang murid dekat dari sesepuh Mahakasapa, sebenarnya ini Bante hebat loh. Tapi perjalanannya ups and downs. Ya, ceritanya menarik ini. Diceritakan bahwa setelah menjadi murid dekat dari Yang Mulia Mahakasapa, rahib laki-laki ini menghasilkan 4 jana. Jadi dia menguasai 4 jana. Ya, biku ini menguasai 4 jana. Tetapi setelah melihat sebuah objek yang tidak biasa di rumah pamannya yang merupakan seorang perajin emas atau pandai emas, dia yang pikirannya terikat di rumah tersebut akhirnya melepaskan jubahnya. Artinya ya lepas jubah. Lihat.
Seseorang yang menguasai 4 jana saja masih bisa lepas jubah. Ya, kalau saya mengerti satu cerita di zaman modern ini, ya. Jadi ada 2 orang bante, yang satu saya kenal, bante senior, sangat terkenal, bukan bante Indonesia, sangat terkenal di dunia ini. Dia juga mengajarkan jana. Itu bercerita bahwa sebenarnya dulu yang dikirim untuk menyebarkan dhamma ke luar negeri itu 2 bante. Ya, dia ini bante junior yang saya kenal ini. Ya, dia bante junior. Dia dikirim oleh gurunya berdua dengan bante senior, ya, untuk menyebarkan dhamma di satu negeri begitu. Ya, saya nggak sebut negerinya gitu. Singkat cerita, ini sama-sama menguasai jana ini, 2 bante ini. Singkat cerita, tidak lama kemudian setelah wiharanya terbentuk, ya, biasa kan umatnya memang kalau saya amati ya, yang datang ke wihara itu kok kebanyakan lebih banyak perempuan loh daripada yang laki. Kayaknya di DBS juga begitu deh, lebih banyak yang perempuan nih. Nah, jadi waktu di wihara itu si bante seniornya jatuh hati dengan seorang umat perempuan dan akhirnya lepas jubah menikah, menguasai jana loh. Di zaman modern loh. Ya. Oke, jadi itu Anda ini dulu, oh ternyata masih bisa lepas jubah ya. Masih. Selama seorang orang tersebut masih putu jana, segala sesuatu masih bisa terjadi. Dewa Data kurang apa? Dewa Data itu ahli semua jana loh, 8 jana, enggak hanya 4 loh. Dan menguasai semua abinya, kesaktian bahasa sehari-harinya. Dewa Data itu sakti sekali loh. Ya, masih bisa melakukan karma jahat kan, malah sekarang masuk neraka kan. Ya, oke. Cukup di sini aja. Kemudian orang-orang mengusir dia yang setelah lepas jubah, kan dia tinggal di rumah nih. Lalu orang-orang akhirnya mengusir dia yang tidak memiliki keinginan untuk melakukan pekerjaan karena sifatnya yang malas dari rumah. Nah, ini saya kasih tahu kepada Anda gadis-gadis muda, jangan tertarik pada biku. Jangan menikah sama bekas biku. Karena bekas biku itu nggak bisa apa-apa sebenarnya selain Tripitaka. Anda berpikir wah enak ini kalau punya suami biku ini nih, biku muda kan, ganteng, biku kelihatannya bagus gitu. Tapi begitu dia lepas jubah dia nggak bisa apa-apa loh. Karena ketika memakai jubah nggak dididik untuk cari uang. Makanya Anda jangan terdelusi ya menikah dengan biku, bekas biku bukan biku. Sebenarnya kalau boleh nggak sih bikin joke sebentar? Boleh ya. Tapi ini sebenarnya cerita lama sih. Pasti banyak dari Anda yang udah mendengar. Anda siapa yang pernah mendengar? Ada seorang biku muda Myanmar umur 26 berkeinginan untuk lepas jubah kemudian belum ya. Jadi ini ada biku muda Thailand. Materinya nanti nggak selesai nggak apa-apa deh. Yang penting Anda bahagia dulu. Ini biku muda, ini true story dan terjadi mungkin di tahun 90-an. Ya, biku Myanmar umurnya 26 tahun terpelajar. Dia dibakar oleh nafsu ragawi. Kemudian selama berhari-hari berpikir untuk lepas jubah karena dia sedang dilanda jatuh cinta. Tapi karena dia tidak bisa memutuskan apakah dia harus lepas jubah atau tidak, akhirnya dia berpikir begini, oke, saya akan bermeditasi di sebuah pagoda untuk mendapatkan inspirasi, insight, apakah saya harus lepas jubah atau tidak. Jadi dia akhirnya pada satu sore hari dia masuk ke wihara, kemudian bermeditasi untuk menenangkan dirinya supaya bisa melihat segala sesuatunya lebih jelas, apakah bijaksana bagi dia untuk lepas jubah atau tetap bertahan sebagai seorang biku. Nah, ketika meditasinya udah bagus banget, udah tenang banget gitu, tiba-tiba dia mendengar seorang suara perempuan yang juga datang ke pagoda dan duduk kira-kira tidak jauh dari bante tersebut, dan perempuan ini katakanlah berdoa.
Ya, cilakanya berdoanya keluar, terdengar doanya itu. Wahai Buddha, itu ya, dan semua dewa yang menjaga pagoda ini. Saya gadis yang tinggal di desa di dekat pagoda ini. Umur saya sekarang 23 tahun, 24 tahun. Dan biasanya seorang perempuan di desa ini di umur 24 tahun sudah pada menikah. Si Bantenya hidungnya mulai kembang kempis nih. Wah, ini namanya apa? Pucuk dicinta ulam tiba ini. Mungkin kiriman dewa kan. Saya ke pagoda ingin mendapatkan mendapatkan petunjuk, katakanlah begitu, mau lepas jubah atau enggak karena saya pengen menikah. Tiba-tiba waktu dia meditasi di dekatnya ada gadis umurnya juga pas gitu, berdoa seperti itu. Tapi dewa, saya sampai hari ini belum punya pacar. Mohon dewa kirimkan saya seorang laki-laki yang baik hati, yang bisa menjadi suami saya. Makin kembang kempis lagi hidungnya kan. Udah meditasinya udah kacau itu biku itu. Dianggapnya ini kiriman dewa nih perempuan ini. Dia udah bahagia sekali sampai kalimat terakhir dari perempuan tersebut memporak-porandakan kebahagiaannya. Kalimat terakhirnya berbunyi begini. Dewa, memang benar saya pengen punya suami, tetapi tolong dewa, jangan kirimkan saya laki-laki yang bekas bikuan. Langsung meditasinya kacau, kebahagiaannya kacau. Dia tunggu perempuan itu sampai selesai berdoa. Begitu keluar dari pagoda, perempuannya berjalan, bikunya selesai meditasi dikejar. Dayika, Dayika gitu. Saya tadi maaf ya mendengar doa kamu, tapi saya penasaran dengan kalimat terakhir kamu. Kamu gak ingin punya suami bekas biku, kenapa? Ya bagaimana mungkin Bante, saya mau diperistri oleh bekas biku. Lah emang kenapa dengan bekas biku? Sudah pasti bekas biku itu bukan orang yang bijaksana Bante. Kenapa? Kan dia waktu jadi biku itu kan statusnya tinggi. Kemudian ketika lepas jubah dia menurunkan statusnya. Hanya orang yang tidak bijaksana yang mau menurunkan statusnya sendiri. Itulah mengapa saya nggak lepas jubah sampai hari ini. Boleh. Ya itu jokes. Saya udah lama nggak bikin jokes. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi si ex biku tadi malas dan diusir, akhirnya dia berkeliling sembari menopang kehidupannya dengan pekerjaan sebagai pencuri dan hanya berasosiasi dengan teman-teman yang jahat. Artinya bergaul dengan teman-teman yang jahat. Tragis nggak? Seorang Bante menguasai 4 jana, lepas jubah malah jadi pencuri akhirnya. Ya, beberapa waktu yang lalu juga, mungkin 1-2 bulan yang lalu ada umat yang secara serius menanyakannya kepada saya, "Lu Bante, apakah seseorang yang sudah menguasai jana, sudah mencapai jana, masih bisa melakukan karma buruk Bante? Masih bisa melakukan perbuatan-perbuatan buruk Bante?" Saya katakan, oh ya tentu masih, selama dia putu jana, dia masih bisa melakukan segalanya gitu. Kenapa? Terus saya jelaskan, memang ketika yang bersangkutan berada di dalam jana itu batinnya sangat bersih. Dan biasanya setelah keluar dari jana selama 1 jam, 2 jam, 3 jam itu batinnya masih bersih, masih maha kusala cita. Tetapi ya setelah efek dari jananya tadi itu habis, maka akusala cita masih bisa muncul lagi seandainya dia tidak menerapkan yoniso manasikara, tidak menerapkan perhatian yang penuh atau tidak mindful ya, tidak menerapkan sati di dalam setiap momen, ya kilesa masih bisa muncul, dan ketika kilesa muncul dia masih bisa melakukan kejahatan gitu. Oh begitu ya, saya pikir kalau orang sudah mencapai jana itu sudah bagus sekali, sudah iya bagus kalau dia masih berada di dalam jana gitu. Tapi kalau udah dalam kehidupan sehari-hari masih bisa marah. Kalau Anda kenal orang yang menguasai jana, menggodanya kalau pas habis keluar meditasi, digoda pasti nggak marah.
Tapi kalau 3 jam, 4 jam setelah itu kilesa sudah bisa muncul lagi loh. Ya, nah jadi makanya Anda sekarang paham kenapa ada cerita seperti yang di Damak Pada ini, biku menguasai 4 jana akhirnya jadi pencuri kan? Ya. Nah, kemudian pada suatu hari setelah menangkap yang ex biku tadi dan mengikatkan pengikat atau tali yang kuat dengan mengikat tangannya di belakang, orang-orang membawa dia ke tempat eksekusi sembari menyabetinya dengan cambuk-cambuk di setiap perempatan. Tragis ya. Sesepuh Mahakasapa, gurunya yang sedang memasuki desa untuk berkeliling guna mengumpulkan makanan derma atau berpindah patah, melihat dia yang sedang diseret melalui gerbang sebelah selatan. Setelah mengendurkan pengikatnya, sesepuh Mahakasapa berkata, "Silakan kamu merenungkan lagi subjek meditasi yang telah dipraktekkan oleh kamu sebelumnya." Setelah mendapatkan kemunculan sati atau perhatian yang penuh karena nasihat tersebut, akhirnya dia berhasil mendapatkan jana keempat lagi. Ya, jadi dia masuk ke dalam jana keempat. Ya, kemudian orang-orang menyiksa dia, ya, dalam keadaan dia masuk di dalam jana yang keempat dan berkata, "Kami akan membawa kamu ke tempat eksekusi dan membunuhmu." Apa yang terjadi? Ternyata dia tidak bergerak, dia tidak takut dan tidak terganggu. Ya memang seperti itu. Selama seseorang itu berada di dalam jana, maka ya dia tidak akan terganggu dengan apapun. Batinnya akan penuh dengan kedamaian begitu. Ya, karena kesadaran jana itu adalah kesadaran yang lebih tinggi. Bahkan seseorang yang berada di dalam jana seperti itu tidak bisa dibunuh, tidak bisa dibakar selama dia berada di dalam jana. Ya, nah, tapi yang menarik yang saya pengen Anda garis bawahi adalah walaupun sudah pernah jadi pencuri dan bergaul dengan teman-teman yang tidak baik, dia masih bisa mendapatkan jananya lagi, ya. Tetapi kan ini cerita yang ini, belum tentu ini cerita berlaku juga buat semua orang. Ya, jadi jangan ditiru. Poinnya itu jangan diteladani cerita itu gitu, enggak. Kejadiannya bisa beda. Parami Anda dan parami beliau berbeda. Ya kan? Kemudian orang-orang yang berdiri di berbagai penjuru mengangkat senjata seperti pedang, belati, tombak, dan lain-lain, tapi melihat dia tetap saja tidak takut. Orang-orang mengeluarkan suara gemuruh yang sangat keras karena takjub dan kagum pada dia serta berkata seperti ini, "Lihatlah laki-laki ini, saudara-saudara yang terhormat. Dia tidak takut dan tidak gemetar berada di tengah-tengah manusia yang membawa beratus-ratus senjata di tangan mereka. Sungguh menakjubkan," kata orang-orang. Lalu mereka menginformasikan kejadian tersebut kepada raja. Setelah mendengar aksi tersebut, raja berkata, "Bebaskanlah dia." Setelah menemui Buddha, orang-orang menceritakan kejadian tadi. Setelah menyebarkan cahayanya, nah ini yang kemarin saya sampaikan di kelas Abhidhamma ya kayaknya ya. Jadi Buddha memasuki jana, kemudian keluar dari jana dan menyebarkan cahaya beliau, cahaya kebijaksanaan beliau. Jadi setelah menyebarkan cahaya, Buddha yang ingin mengajarkan Dhamma kepada dia mengucapkan stansa yang ada di slide. Arti stansa tersebut seperti ini, seorang individu yang setelah meninggalkan nafsu yang disebut keterikatan terhadap keadaan sebagai orang yang menjalani kehidupan rumah tangga, menjadi orang yang bebas dari nafsu terhadap keadaan sebagai orang yang menjalani kehidupan rumah tangga karena statusnya sebagai seorang rahib laki-laki. Ya, Anda pernah mendengar nggak kata-kata, kalau Anda menjadi biku, ya Anda terbebas dari masalah rumah tangga, ya enggak sih? Tapi kalau Anda jadi perumah tangga, saya katakan Anda terbebas dari masalah seorang biku. Life is full of suffering, di mana-mana itu penderitaan, ya. Jadi jangan pernah berpikir kalau menjadi biku, menjadi ini lebih baik, belum tentu juga, ya. Yang penting itu kan semua tergantung kilesa. Ada orang yang jadi biku menderita juga ada,
ya. Dulu waktu saya masih biku muda di Myanmar, ya, ketika melihat guru saya, ini bahkan sebelum saya belajar di ITBMU kan saya sempat hidup dengan guru penahbis saya tuh kagum gitu. Wah enak ya jadi sayado ya, setiap hari dikelilingi umat ya, kemudian setiap hari membabarkan dhamma pada umat, pada biku-biku muda, enak banget ya gitu. Terus juga kalau makan kan kita di hall gitu 1000 bante gitu ya, beliau makanannya lebih enak dari kita. Terus saya berfantasi, enak sekali ya jadi biku senior gitu. Ya sekarang saya mendapatkan itu yang dulu saya ada mendapatkannya itu. Sekarang saya berpikir enak ya jadi biku junior ya. Nggak harus ngajar, nggak harus ketemu umat, meditasi terus. Jadi ya di mana-mana ada penderitaan kan. Ya. Oke, saya lanjutkan. Seorang individu yang menerapkan dirinya pada pertapaan di hutan yang disebut sebagai keadaan batin yang tertinggi dan terbebas dari tanha yang disebut keterikatan terhadap kehidupan rumah tangga, berlari hanya ke nafsu kehausan lagi atau ke tanha itu lagi yang disebut sebagai keterikatan kehidupan rumah tangga. Jadi itu maksudnya, jadi bikunya akhirnya lepas jubah. Kemarilah, lihatlah individu tersebut, orang tersebut yang telah terbebas dari keterikatan terhadap kehidupan rumah tangga, berlari hanya ke keterikatan terhadap kehidupan rumah tangga. Jadi demikianlah arti stanza ini. Selanjutnya setelah mendengar wejangan ini, laki-laki yang ex-biku tadi yang sedang duduk di atas sula itu kayak sesuatu yang tajam begitu yang di tengah-tengah orang yang mengabdi pada raja menegakkan pengetahuan wipassananya, yaitu kenaikan dan kejatuhan nama dan rupa atau muncul dan lenyapnya nama dan rupa. Akhirnya dia bisa menyaksikan 3 karakteristik dari nama dan rupa, yaitu anicca, dukkha, dan anatta. Dan ketika sedang bermeditasi pada formasi artinya ketika dia sedang bermeditasi dengan mengamati sangkara-sangkara, ya, bentukan-bentukan atau fenomena-fenomena yang terkondisi, akhirnya dia mencapai buah yang sedang memasuki arus, menjadi sotapanna. Ketika mengalami kebahagiaan yang berasosiasi dengan pencapaian meditatif, dia terbang ke langit. Jadi mungkin dia menguasai apinya, akhirnya terbang ke langit, pergi ke hadapan Buddha, hanya melalui angkasa, bersujud kepada Buddha dan akhirnya mencapai buah kearahantaan atau menjadi seorang arahanta. Persis di tengah-tengah jemaah yang di dalamnya termasuk raja. Demikianlah cerita tentang seorang rahib laki-laki yang lepas jubah yang merupakan cerita yang ketiga. Stansa berikutnya. Ada pengikat yang terbuat dari besi, dari kayu dan dari alang-alang. Orang-orang yang arif tidak berkata bahwa pengikat tersebut kuat. Jadi pengikat itu sebenarnya tidak kuat. Tapi ada gairah berkenaan dengan permata-permata dan anting-anting, anak-anak dan istri-istri karena terpikat dan tergila-gila dengan nafsu. Jadi inilah pengikat yang lebih kuat, itu maknanya gitu. Buddha menguraikan Dhammadesana ini saat sedang tinggal di Jetawana dengan mengacu kepada rumah tahanan. Diceritakan bahwa pada suatu hari setelah menangkap banyak perampok, yaitu pembobol-pembobol rumah, begal-begal di jalanan, pembunuh-pembunuh manusia, orang-orang memperlihatkannya kepada raja. Raja meminta orang-orang tersebut mengikat dengan menggunakan rantai, pengikat, tali, dan belenggu. 30 rahib laki-laki yang merupakan penduduk desa tersebut yang ingin melihat Buddha datang, melihat dan bersujud kepada Buddha. Keesokan harinya, mereka yang berkeliling untuk makanan derma di kota Sawati pergi ke rumah tahanan dan melihat para perampok tersebut. Ketika kembali dari berpindah patah, mereka menemui Buddha di petang hari dan bertanya, "Wahai Bante, hari ini ketika kami sedang berkeliling untuk mengumpulkan makanan derma, banyak perampok yang terlihat sedang mengalami penderitaan yang hebat karena diikat dengan rantai, pengikat, tali, dan belenggu.
Mereka tidak mampu untuk melarikan diri dengan memutus pengikat-pengikat tersebut. Wahai Bante, apakah ada pengikat lainnya yang lebih kuat dari pengikat tersebut? Buddha berkata, wahai para rahib laki-laki, apa artinya pengikat-pengikat tersebut? Pengikat yang namanya kotoran batin yang disebut tanha terhadap harta kekayaan, gandum, anak istri dan lain-lain adalah lebih kuat 100 kali, 1000 kali, 100.000 kali dari pengikat-pengikat tersebut. Ini poinnya. Jadi pengikat-pengikat yang terkuat yang sulit untuk diputus adalah kilesa-kilesa kita. Ya, sulit sekali diputus. Kalau pengikat tali bisa diputus, ya. Akan tetapi kata Buddha, walaupun kuat seperti itu, orang-orang yang bijaksana di zaman dahulu memotong pengikat yang sulit dipotong tersebut, memotong kilesa dengan cara masuk ke gunung Himalaya dan meninggalkan keduniawian. Lalu Buddha menceritakan cerita beliau di kehidupan lampaunya. Di masa lampau ketika Brahma Datta sedang memerintah kerajaan di Varanasi, calon Buddha atau Paceka Buddha, ya Buddha yang nantinya menjadi Buddha Gotama, dilahirkan di sebuah keluarga penghuni rumah yang miskin. Ayahnya yang telah mencapai usia tua meninggal dunia. Mungkin kalau Anda yang mendengarkan owada saya, sebelum Anda bertanya-tanya saya jelaskan kenapa Bodhisatta bisa lahir di keluarga yang miskin. Sementara Bante kemarin mengatakan kalau Anda menjadi Sotapanna Anda nggak akan pernah terlahir di keluarga yang miskin. Berbeda, ya. Bodhisatta itu masih putujana, walaupun parami, memang paraminya mungkin di atas rata-rata putujana yang lain, tetapi tetap saja beliau ini putujana. Tapi Sotapanna adalah bukan putujana, ya, jadi berbeda. Ayah Bodhisatta yang telah mencapai usia tua meninggal dunia. Calon Buddha merawat ibunya dengan bekerja untuk mendapatkan upah. Kemudian ibunya membawa satu putri dari keluarga baik-baik ke rumahnya hanya untuk dinikahkan dengan calon Buddha atau Bodhisatta, yang sebenarnya beliau tidak menyukainya. Tidak lama kemudian ibunya meninggal dunia dan akhirnya mereka menikah dan sebuah embrio terbentuk di rahim istri calon Buddha. Calon Buddha yang tidak mengetahui keadaan terbentuknya embrio tersebut atau bahwa istrinya sudah hamil, berkata, wahai perempuan yang baik, kamu hiduplah dengan bekerja untuk mendapatkan upah. Aku akan meninggalkan keduniawian. Wahai suami, bukankah embrio telah terbentuk di kandungan saya? Ketika saya telah melahirkan, setelah melihat anak-anak laki-laki ini, silahkan kalau kamu mau meninggalkan keduniawian. Jadi istrinya meminta untuk menunggu gitu. Nah mungkin ini juga poin ini saya harus jelaskan. Bagi kita di budaya kita ini dianggap bukan budaya yang baik atau apapun. Mungkin Anda akan mencela keputusan seorang laki-laki yang istrinya sedang hamil lalu ditinggal begitu saja. Tetapi waktu saya belajar S2 itu dari salah satu mata kuliahnya, intinya dijelaskan begini. Jadi di zaman India dulu, ya, kalau ada seorang laki-laki meninggalkan rumah tangga untuk menjadi pertapa, itu adalah keputusan yang paling bijaksana. Jadi Anda harus memahaminya, setting waktunya berbeda. Mungkin berbeda dengan budaya kita di sini, tetapi budaya di India pada zaman dahulu itu seperti itu. Itulah mengapa ketika Pangeran Siddhartha meninggalkan anak istrinya, juga istrinya bisa istilahnya tidak komplain gitu, walaupun sedih gitu, karena itu adalah budaya mereka. Laki-laki meninggalkan rumah untuk masuk ke hutan menjadi seorang pertapa, itu adalah keputusan yang sangat bijaksana bagi budaya India pada zaman tersebut gitu. Saya lanjutkan. Setelah menerima permintaan istrinya dengan berkata baik gitu, di saat perempuan tersebut telah melahirkan, calon Buddha bertanya lagi, wahai istri yang baik, kamu telah melahirkan anak dengan selamat, sekarang aku mau meninggalkan keduniawian gitu. Kalau istrinya Anda, apa jawaban Anda? Bodhisatta loh ini. Disetujui enggak? Disetujui enggak? Hah? Enggak jawab ya?
Kemudian istrinya berkata kepada calon Buddha, tunggulah hingga saat bayimu disapih, itu disuruh nunggu lagi. Calon Buddha pun menunggunya, tapi istrinya kemudian mengandung lagi. Ya ini salah siapa ini? Calon Buddha berpikir, setelah menerima kejadian ini tidaklah mungkin untuk pergi. Saya mau lari saja dan menjadi pertapa dengan tanpa memberitahukannya terlebih dahulu kepada dia. Setelah bangun di malam hari, dia lari dengan tanpa memberitahukan apa-apa kepada istrinya. Kemudian para penjaga kota menangkap calon Buddha tersebut. Setelah memohon untuk melepaskan dirinya seperti ini, wahai Tuan, aku masih merawat ibuku, tolong lepaskanlah aku. Calon Buddha tinggal di satu tempat, meninggalkan keduniawian dengan mengambil kehidupan sebagai pertapa, mendapatkan pencapaian abhinya dan hidup sembari menghibur dirinya sendiri dengan jana. Jadi mencapai jana akhirnya. Calon Buddha yang tinggal di sana mengucapkan ungkapan yang penuh keagungan seperti yang ada di slide. Pengikat yang namanya anak dan istri dan pengikat yang namanya kotoran batin yang sulit untuk dipotong telah dipotong olehku. Harusnya kilesanya belum dipotong, hanya berhasil ditekan saja karena beliau menguasai 4 jana. Nah itu salah satu keuntungan kalau Anda menguasai jana. Dalam periode waktu sehari-hari Anda ketika Anda merasakan batin Anda sudah mulai keruh lagi dan kilesa sudah hendak bermunculan atau sudah bermunculan lagi, maka Anda bisa kemudian bermeditasi masuk ke dalam jana untuk menekan kilesa-kilesa tersebut dan Anda akan mengalami kebahagiaan di saat ini yang disebut ya kebahagiaan yang terlihat di saat ini gitu istilahnya begitu. Ya. Setelah membawakan cerita dari kehidupan lampaunya ini, Buddha yang ingin menjelaskan ungkapan yang penuh keagungan yang telah diucapkan olehnya tersebut mengucapkan stansa yang ada di slide. Di dalam stansa tersebut, orang-orang yang arif berarti manusia-manusia yang bijaksana yaitu Buddha dan lain-lain. Ya, jadi orang-orang yang arif tidak berkata bahwa pengikat tersebut kuat. Jadi Buddha, ya Paceka Buddha, para arahanta berkata bahwa ikatan-ikatan yang disebut besi, kayu dan alang-alang atau pengikat apapun itu sebenarnya tidak kuat gitu. Ada pengikat yang terbuat dari besi yang dihasilkan dari besi yang disebut belenggu. Pengikat yang terbuat dari kayu yang disebut rantai dan ada pengikat yang dinamakan tali yang dibuat dengan membuat tali dari rumput-rumput ya atau potongan kulit kayu dan lain-lainnya gitu. Dan orang-orang arif tidak mengatakan pengikat tersebut sebagai pengikat yang kuat karena adanya kemampuan untuk memotongnya dengan menggunakan pedang dan lain-lain. Demikian adalah artinya. Arti dari kalimat karena terpikat dan tergila-gila dengan nafsu adalah setelah menjadi terpikat, beberapa orang tergila-gila dengan nafsu, mereka tergila-gila dengan nafsu yang dinamakan gairah. Ini ya kayak yang terjadi pada biku yang lepas jubah tadi, dia tergila-gila, terikat pada nafsu yang disebut gairah. Demikian adalah artinya berkenaan dengan permata-permata dan anting-anting itu artinya semata-mata ya permata dan anting-anting gitu ya. Atau anting-anting yang dihiasi dengan permata-permata. Kemudian pengikat tersebut kuat artinya kan itu. Orang-orang yang arif berkata bahwa pengikat tersebut kuat, yaitu pengikat kilesa. Orang-orang yang terpikat dan tergila-gila karena nafsu terhadap permata-permata, anting-anting, maka gairah tersebut adalah tanha yang merupakan kasih sayang terhadap anak-anak dan istri mereka. Ya, jadi tanha Anda itu bisa muncul dalam bentuk rasa kasih sayang terhadap anak-anak dan istri atau terhadap dan suami Anda loh. Ya, jadi jangan berpikir kalau Anda sayang pada anak, istri atau suami itu adalah kusala. Belum tentu, itu bisa jadi akusala, tanha. Ya, bisa jadi itu adalah kilesa. Paham? Ya. Jadi karena rasa cinta, rasa kasih sayang itu bisa muncul dari cetasika loba, keserakahan. Ya. Kenapa Anda hanya sayang pada anak-anak Anda enggak sayang pada anak tetangga Anda?
Karena Anda melekat pada anak-anak Anda dan tidak melekat pada anak-anak tetangga-tetangga Anda gitu. Harusnya kan cinta kasih itu universal. Anda sayang pada anak Anda dan Anda juga sayang pada anak orang lain. Iya kan? Kan meta itu kan semoga semua makhluk berbahagia kan? Doa Anda kan begitu kan? Indah kan? Tapi faktanya Oke, saya lanjutkan. Ya, manusia-manusia yang bijaksana mengatakan pengikat yang terbuat dari kotoran batin tersebut adalah kuat. Arti kalimat yang menyeret ke bawah artinya seperti ini. Setelah menyeret Anda, nafsu kehausan akan membawa Anda pergi ya dengan cara melemparkannya ke alam keempat alam yang tanpa kebahagiaan. Bisa melemparkan Anda ke empat apaya loh, tanha Anda itu. Nafsu kehausan membawa Anda atau siapapun itu ke bawah. Itulah mengapa dikatakan yang menyeret ke bawah yang ada di slide tersebut. Arti dari kata longgar artinya nafsu kehausan tidak memotong kulit Anda yang paling luar, tidak memotong kulit yang dalam dan tidak memotong daging Anda gitu ya. Di tempat adanya pengikat, nafsu kehausan tidak mengeluarkan darah apa-apa. Nafsu kehausan memberikan kesempatan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan di jalur darat, air dan lain-lain dengan tanpa memberitahukan bahwa keadaannya yang mengikat. Jadi Anda seolah-olah tertipu, Anda diikat oleh tanha Anda, bekerja siang malam demi anak, istri, suami. Anda pikir itu adalah perbuatan yang baik, padahal Anda dikelabui oleh tanha tadi. Anda sedang diikat oleh tanha tadi. Ya. Nah, itulah mengapa dikatakan longgar gitu ya. Sulit untuk dilepaskan artinya pengikat yang dinamakan kilesa yang muncul bahkan satu kali dalam bentuk keserakahan, sulit dilepaskan seperti seekor kura-kura darat, sulit dilepaskan dari tempat dia menggigit. Jadi katanya kura-kura itu begitu, kalau menggigit sulit dilepaskan ya. Nah, sifat dari kilesa itu seperti itu loh. Tapi ini dulu sebelum saya menjadi biku kan saya pernah bertapa sekian tahun di salah satu hutan di Jawa Timur kan. Saya merasakan selama bertahun-tahun salah satu kilesa saya yaitu apa? Kan di hutan kan banyak nyamuk ya. Itu selama enggak bertahun-tahun ya mungkin udah lama sekali begitu. Kalau saya meditasi atau apa digigit nyamuk saya itu bisa UPK gitu. Bisa juga dengan meta terhadap nyamuk tersebut begitu, ya. Nah, jadi ini sebelum jadi biku. Jadi ada kilesa-kilesa tertentu yang sudah mulai jarang muncul begitu pada waktu itu gitu. Sampai pada suatu hari kilesa yang jarang muncul tersebut muncul lagi, begitu, ya. Dan apa yang terjadi? Ketika kilesa yang sudah lama tidak muncul itu muncul lagi, di hari-hari berikutnya kilesa ini jadi semakin sering muncul. Paham maksud saya? Sampai akhirnya saya belajar dari sana, oh inilah sifat kilesa. Ketika dia udah kita izinkan sekali muncul, sekali saja, dia akan mempunyai potensi untuk muncul lagi, terulang lagi, dan di kemunculan berikutnya dia makin kuat. Itu yang saya pelajari dari kilesa-kilesa tersebut itu. Ya. Nah, jadi hati-hati dengan kilesa Anda, jangan izinkan kilesa itu muncul dengan alasan apapun, karena ketika Anda izinkan muncul, dia akan berkecenderungan untuk muncul lagi. Walaupun sebagai putu jana itu tidak terhindarkan, kilesa itu akan muncul begitu, tetapi Anda harus terus terapkan pengendalian diri, ya. Sebisa mungkin Anda harus jaga indria-indria Anda supaya kilesa itu tidak muncul. Nah, tadi dikatakan ya, sulit dilepaskan artinya pengikat kotoran batin ini yang muncul bahkan satu kali dalam bentuk keserakahan pun sulit dilepaskan ya, seperti itu. Ketika sekali muncul, dia akan muncul lagi. Itu sifat kilesa. Dia akan terulang lagi. Dan Anda akan semakin terbiasa untuk mengizinkan dia keluar atau muncul. Ya. Itulah mengapa dikatakan sulit untuk dilepaskan.
Setelah memotong pengikat yang menyeret ke bawah, longgar dan sulit dilepaskan itu juga artinya setelah memotong pengikat yang dinamakan kilesa yang kuat tersebut dengan menggunakan sebilah pedang yang dinamakan pengetahuan. Ya, ini juga informasi yang harus saya jelaskan. Di dalam bermeditasi Anda mengembangkan pengetahuan. Pengetahuan tentang sifat dari nama dan rupa, sifat dari cita, cetasika dan rupa, ya. Nah, pengetahuan ini di dalam agama Buddha juga itu sinonim dengan kebijaksanaan. Ya. Jadi kebijaksanaan dan pengetahuan itu merujuk pada satu hal yang sama. Setelah meninggalkan kebahagiaan yang berasal dari kenikmatan indriawi dengan tanpa ada rasa rindu, orang-orang yang arif meninggalkan keduniawian, pergi dan menjalani kehidupan sebagai rahib laki-laki. Demikian adalah artinya. Di akhir dari wejangan banyak individu mencapai buah yang sedang memasuki arus dan lain-lain. Demikianlah cerita tentang rumah tahanan yang merupakan cerita yang keempat. Stansa berikutnya. Orang-orang yang arif berkata bahwa pengikat tersebut kuat. Setelah mengikat pengikat yang menyeret ke bawah, longgar dan sulit untuk dilepaskan itu juga setelah. Benar ya? Bentar ya. Loh kok begini? Kok nggak bisa? Ini ya tadi ya. Orang-orang arif berkata bahwa pengikat tersebut kuat dan seterusnya. Arti pengikat tersebut kuat berarti ada orang-orang yang terpikat dan tergila-gila dengan nafsu terhadap permata. Sudah ini ya. Oh iya. Oke, ini sudah. Di akhir dari wejangan ini, banyak individu mencapai buah yang sedang memasuki arus atau menjadi sotapana dan lain-lain. Demikianlah cerita tentang rumah tahanan yang merupakan cerita yang keempat. Stansa berikutnya, orang-orang yang tergila-gila dengan nafsu jatuh ke dalam arus nafsu kehausan seperti seekor laba-laba jatuh ke jaring laba-laba yang dibuatnya sendiri. Setelah memotong pengikat yang dinamakan nafsu kehausan itu juga, orang-orang yang arif pergi setelah menyingkirkan semua penderitaan dengan tanpa ada rasa rindu. Demikian Buddha berkata. Buddha menguraikan dhamma desana ini dengan mengacu kepada permaisuri Raja Bimbisara yang bernama Kema. Diceritakan bahwa karena aspirasi yang diinginkannya di kaki-kaki Buddha Padumuttara, dia menjadi orang yang sangat cantik dan menyenangkan. Akan tetapi setelah mendengar seperti ini, kabarnya Buddha menjelaskan cacatnya wajah yang cantik, ya, atau kekurangan cacat dari wajah yang cantik. Ketika Kema mendengar itu, lalu dia tidak berkeinginan untuk pergi ke hadapan Buddha atau dia nggak mau ketemu Buddha. Karena dia sangat melekat dengan kecantikannya. Setelah mengetahui keadaan mabuknya dia pada kerupawanannya, Raja meminta orang-orang menyanyikan lagu-lagu yang berhubungan dengan puji-pujian terhadap Wihara Weluwana dan memerintahkan seseorang untuk memberikan sesuatu kepada para pemain dan lain-lain. Setelah mendengar suara mereka yang sedang menyanyikan lagu-lagu tersebut, Weluwana seolah menjadi tempat yang belum pernah dilihat dan didengar sebelumnya. Kenapa Weluwana jadi seindah ini gitu mungkin ya, si Kema berpikir seperti itu. Setelah bertanya seperti ini, kalian menyanyi dengan mengacu kepada taman yang mana? Ketika dikatakan seperti ini, wahai permaisuri, kami menyanyikan hanya sebuah taman yang bernama Weluwana yang sebenarnya adalah milik Anda. Si permaisuri kemudian menjadi berkeinginan untuk pergi ke taman tersebut. Setelah mengetahui kedatangan Kema tersebut dan duduk di tengah audiensi, Buddha yang ingin mengajarkan Dhamma menciptakan seorang perempuan yang sangat cantik yang berdiri di sisinya sambil membawa kipas daun lontar dan mengipasi Buddha. Paham? Kan si Kema ini sangat mengagumi kecantikannya.
Dan Buddha tahu itu. Maka Buddha menciptakan figur perempuan yang kecantikannya melebihi dia, berada di samping Buddha dan mengipasi Buddha. Gitu. Ketika Permaisuri memasuki ruangan, dia melihat perempuan tersebut dan berpikir seperti ini. Sama Sang Buddha katanya mengajarkan kekurangan atau cacatnya punya wajah yang cantik atau kecacatan dari wajah yang cantik. Demikian kata orang. Tapi perempuan ini berdiri di dekatnya sembari mengipasi dia atau Buddha. Terus dia membandingkan kecantikannya dengan kecantikan perempuan itu. Dia berpikir, saya tidak mendekati bahkan 1/16 bagian dari kecantikan perempuan ini. Wajah cantik seorang perempuan yang seperti ini belum pernah terlihat oleh saya sebelumnya. Menurut saya, orang-orang itu hanya menuduh Buddha dengan sesuatu yang tidak nyata, paham nggak? Kan tadi dia dengar bahwa Buddha itu mengkritik atau mengajarkan kecacatan dari wajah yang cantik, artinya kekurangan, the defect dari wajah yang cantik begitu. Karena sesungguhnya kan menurut ajaran Buddha itu kan semua ini kan asubha, menjijikkan. Ya. Kita udah nggak punya waktu untuk menjelaskan asubha, lain waktu. Jadi setelah berpikir seperti itu, Kema dengan tanpa mendengarkan suara wejangan Buddha berdiri hanya sembari memandangi kecantikan perempuan itu juga. Setelah mengetahui penghargaan yang telah muncul terhadap wajah cantik perempuan tersebut pada Kema dan setelah memperhatikan wajah cantik tersebut dalam bentuk perempuan dalam tahapan usia yang pertama dan seterusnya, artinya ketika Buddha sudah tahu bahwa Kema sudah mengagumi kecantikan perempuan itu, lalu Buddha merubah perempuan ciptaan Buddha tadi untuk menjadi makin lama makin tua, makin tua, makin tua, begitu ya. Buddha memperlihatkannya dengan membuatnya sebagai perempuan yang tanpa daya, yang terdiri hanya dari tulang belulang semata di akhir usianya. Kan kebanyakan manusia begitu kan? Ya, ketika usianya tua, kalau yang bertahan sampai umur 80, 90, kadang ada yang sampai kurus kering, dagingnya udah, kulitnya menempel pada tulang. Itu saya pernah menyaksikan manusia yang seperti itu. Jadi tinggal kulit dan seolah-olah hanya tinggal kulit dan tulang saja, dagingnya udah nggak ada. Nah, itu yang terjadi pada perempuan tadi yang sengaja dibuat oleh Buddha untuk menyadarkan Kema, ya. Setelah melihat kejadian tersebut, Kema berpikir wajah yang cantik seperti itu pun mengalami kehancuran dan kejatuhan hanya dalam waktu yang sekejap. Benar-benar tidak ada esensi di dalam wajah yang cantik ini, gitu. Anda melihat itu enggak? Enggak ya, ada yang geleng. Setelah mengamati pergerakan pikiran Kema, Buddha berkata, wahai Kema, kamu berpikir bahwa tidak ada esensi di dalam wajah yang cantik ini. Sekarang lihatlah tiadanya esensi pada wajah yang cantik tersebut. Lalu Buddha mengucapkan stanza di dalam slide. Wahai Kema, lihatlah tubuh yang terkena penyakit, kotor, busuk, mengeluarkan cairan, menetes dan dirindukan oleh orang-orang yang bebal. Anda masih ingat nggak cerita dalam stanza yang awal-awal dulu tentang siapa? Pelacur yang terkenal itu paling cantik itu Sirima. Ya, Sirima itu pelacur paling cantik. Semua orang rela untuk membayar mahal pada dia. Tapi setelah meninggal dunia, digratisin juga nggak ada yang mau. Ada kan? Kadang. Tapi itu cerita di kitab suci kan begitu kan? Jadi apa gunanya sih kehidupan ini? Anda yang masih membangga-banggakan kehidupan Anda, cepat atau lambat apa yang Anda banggakan akan lenyap. Lalu apa yang Anda kejar? Di akhir dari stanza ini Kema bertegak di atas buah yang sedang memasuki arus atau menjadi sotapanna. Kemudian Buddha berkata kepada dia, wahai Kema, makhluk yang tergila-gila oleh nafsu rusak karena kebencian dan tersesat karena delusi ini tidak mampu untuk melampaui arus tanhanya sendiri. Mereka terjebak di sana. Jadi lihat, kalau Anda terjebak pada nafsu Anda, tergila-gila oleh karena nafsu Anda, atau juga rusak, batin Anda rusak karena kebencian, maka Anda akan selalu tersesat. Ya.
Lalu Buddha yang ingin mengajarkan Dhamma mengucapkan stansa yang ada di slide. Orang-orang yang tergila-gila dengan nafsu dan seterusnya. Di dalam stansa tersebut, seperti seekor laba-laba, artinya seperti halnya seekor laba-laba yang duduk di bagian tengah lingkaran atau jaring-jaring dia, yaitu di tempat di tengah setelah membuat jaring-jaring benang laba-laba. Dia pergi dengan segera dan menyerang seekor belalang atau lalat yang jatuh di pinggir jaring. Setelah meminum getah belalang atau lalat tersebut, dia pergi lagi dan berbaring di tempat itu juga, artinya di tengah lagi. Ya, demikian pula makhluk-makhluk yang tergila-gila dengan nafsu dirusak oleh kemarahan dan disesatkan oleh delusi, jatuh ke dalam arus tanha yang dibuat oleh dirinya sendiri. Mereka tidak mampu untuk melewati arus nafsu kehausan tersebut. Arus nafsu kehausan sulit untuk dilewati seperti itu. Berkaitan dengan laba-laba, saya juga mempunyai pengalaman pribadi. Ini juga ketika saya masih tinggal di hutan di Jawa Timur, belum menjadi biku gitu. Pada suatu hari gitu, saya melihat di atas pohon itu ada jaring laba-laba yang cukup besar begitu. Kemudian banyak serangga yang terjebak di dalam jaring tersebut. Dan saya memperhatikan setiap kali si serangga tadi berontak ingin bergerak melepaskan diri dari jeratan jaring laba-laba, usahanya itu hanya akan membuat dia semakin terjerat saja. Ya, semakin dia meronta, semakin dia terjerat gitu. Ya, nah pemahaman itu membawakan satu semacam kayak petunjuk bagi saya pada waktu itu tentang bagaimana melepaskan diri dari jeratan kilesa. Karena pada waktu itu saya masih sering mengalami ketika kilesa itu muncul dengan kuatnya, saya berjuang sekeras mungkin untuk mengenyahkannya, tetapi tidak berhasil mengenyahkannya karena waktu itu kan belum jadi biku juga, belum tahu tekniknya dan seterusnya begitu. Sehingga akhirnya dengan perumpamaan laba-laba itu saya adopsi di dalam praktek untuk melepaskan kilesa, yaitu dengan cara tidak berontak. Jadi ketika kilesa itu muncul, kita dengan tenang mengamatinya saja, tidak berontak untuk mengenyahkannya dan simsalabim. Begitu saya melakukan dengan cara seperti itu, kilesanya lenyap sendiri. Dan semakin hari makin terampil untuk mengusir kilesa-kilesa tersebut gitu. Jadi cara untuk mengusir kilesa adalah untuk tidak berontak. Cukup Anda amati saja kilesa tersebut. Ya, dengan baik, dengan fokus begitu, dengan penuh perhatian, maka kilesa itu akan lenyap sendiri. Saya pernah kan membuat perumpamaan, kilesa itu seperti pohon putri malu, daun putri malu itu. Ya, kalau Anda sentuh dia menguncup, dan sama dengan kilesa itu. Kalau Anda sentuh dengan sati Anda, ya, maka kilesa itu lenyap. Ya, menarik ya. Dia akan meleleh terus kemudian hilang. Ya. Nah, kalau Anda terampil di dalam mengenyahkan kilesa dengan cara seperti itu, tentu akan sangat bermanfaat buat kehidupan Anda sehari-hari. Oke, saya lanjutkan. Setelah memotong pengikat yang dinamakan nafsu kehausan itu juga, orang-orang yang arif pergi, artinya ini kan kalimat di stanza tadi kan, arti kalimat itu setelah memotong pengikat yang dinamakan tanha itu juga, orang yang bijaksana menyingkirkan semua penderitaan dengan menggunakan jalan kearahantaan. Nah ini juga harus saya jelaskan, tanha Anda hanya bisa dihancurkan oleh jalan arahata. Ini bagi yang belajar Abhidhamma minggu depan, Jumat ini kita akan mempelajarinya. Ya, jadi ketika Anda menjadi Sotapanna, Sakadagami dan Anagami, tanha Anda belum hancur. Tetapi tanha Anda walaupun belum hancur sudah tidak mengikat Anda, tidak mendominasi batin Anda. Ya, kemarin di dalam Owada hari Sabtu juga saya sampaikan seorang Sotapanna walaupun masih mempunyai tanha, tetapi dia melakukan kebajikannya sudah tidak lagi diikat atau dikendalikan oleh tanhanya. Jadi dia sudah tidak mengakumulasi karma baik lagi. Artinya dia melakukan karma baik, tapi karma baiknya itu tidak tertumpuk untuk menghasilkan kelahiran kembali lagi. Gitu.
ya, untuk menambah jumlah kelahirannya, tidak. Karena dia sudah berhasil menghancurkan pandangan salah dan juga keraguan-raguan. Ya, kalau Anda ingin mendengarkan penjelasannya, Anda bisa dengarkan di Instagramnya DBS, ya. Kemarin sudah diupload di sana. Oke, saya lanjutkan. Akhirnya dia pergi dengan tanpa ada rasa rindu. Tanpa ada rasa rindu bukan karena dia itu kejam atau apa, tidak. Ketika batin Anda bersih, Anda benar-benar tidak mempunyai rasa rindu terhadap apapun, tetapi cinta kasih Anda itu kuat sekali terhadap apapun. Belas kasih Anda juga secara alamiah akan kuat sekali. Ya, itu yang disebut meta dan karuna. Itu kan kualitas batin yang baik. Jadi ketika kilesa-kilesa Anda berhasil Anda tanggulangi, maka secara alamiah batin Anda akan menjadi semakin murni dan kualitas-kualitas yang baik akan mulai bermunculan. Begitu. Anda nggak punya rasa rindu, tetapi Anda penuh kebijaksanaan, penuh meta, penuh karuna. Ya, saya lanjutkan. Setelah menjadi individu yang bebas dari nafsu, dia akan pergi dengan tanpa ada rasa kerinduan. Demikian adalah artinya di akhir dari wejangan kema, si perempuan cantik tadi bertegak di atas buah kearahantaan atau menjadi seorang arahanta. Wejangan Dhamma menjadi bermanfaat untuk publik juga. Buddha berkata kepada raja seperti ini, wahai Maharaja, pantaslah bagi Kema untuk menjadi seorang rahib perempuan dan mencapai kepunahan total dari eksistensi. Demikian cerita tentang sesepuh Kema yang merupakan cerita yang kelima. Saya belum mencari dari sumber yang lain, ya, tetapi mungkin saya bisa jelaskan bahwa kalau seorang upasaka atau upasika menjadi seorang arahat, maka dari kitab yang lain dijelaskan bahwa dia harus menjadi biku atau bikuni di hari itu juga. Seandainya dia tidak menjadi biku atau bikuni di hari itu juga, maka dia akan parinibbana di hari itu juga. Karena katanya 5 agregat upasaka dan upasika itu tidak cukup kuat untuk menampung atribut-atribut kearahantaan gitu. Ya, sehingga kalau hari itu tidak mendapat kesempatan untuk ditahbiskan, maka mereka akan parinibbana pada hari itu juga. Nggak masalah, nggak apa-apa, kan selesai. Ya toh? Dan what should be done? Parinibbana, enak kan? Ya, dan tentu saja upasaka dan upasika yang sudah menjadi arahat tersebut sudah tidak mempunyai angan-angan kerinduan terhadap kehidupan, tidak ada masalah mau parinibbana hari itu atau parinibbana kapanpun, nggak ada masalah. Dia sudah tidak terikat dan tidak melekat pada kehidupan. Baik, karena waktunya juga sudah hampir jam 10, maka stansa 348 akan saya sampaikan minggu depan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pagi hari ini bermanfaat, dan mudah-mudahan kebajikan yang sudah Anda tanam selama 1 jam ini salah satunya bisa menjadi kondisi yang kuat untuk pencapaian nibbana Anda dan akhirnya membuat Anda bisa keluar dari samsara. Sadu, sadu, sadu. Anumodana Bante atas Dhamma Desana yang telah disampaikan kepada kami pada pagi hari ini. Semoga kami semua mendapatkan manfaat terbaik dari pendengaran Dhamma ini. Bagi kalian mitra yang membutuhkan slide kelas PS ini dapat mengunduhnya di website DBS www.dhammawihari.or.id. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Izinkan kami untuk menyampaikan tata tertib sesi tanya jawab. Bagi kalian mitra yang berada di ruang Dhammasala, silakan mengacukan tangan untuk bertanya atau klik tanda raise hand yang berada di Zoom meeting. Harap penanya memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan domisili. Harap mengajukan 1 pertanyaan terlebih dahulu secara ringkas dan jelas dan sesuai dengan topik hari ini. Karena keterbatasan waktu, maka tidak semua penanya berkesempatan untuk mendapatkan giliran bertanya. Baiklah, kami persilakan bagi kalian mitra yang ingin bertanya
Kesempatan bertanya kami persilakan kepada kalian yang ada di Dharmasala. Kepada penanya yang ada di depan. Ya, selamat siang. Terima kasih host. Nama budaya Bante. Nama saya Upacarika Mewah dari Kota Tangerang. Saya ingin menanyakan tentang jana Bante. Apakah caranya, bagaimana caranya supaya jana itu bisa gotrabu atau pindah waga menjadi Arya? Itu saja, terima kasih banyak. Pertanyaannya apa? Bagaimana Supaya caranya agar jana yang kita miliki ini bisa dibarengi gotrabu atau pindah waga menjadi Arya? Pindah waga atau pindah ya, pindah waga dari putu jana ke Arya. Oh, waga ya. Terima kasih Bante. Ya, jadi kalau Anda ingin menjadi pindah silsilah yang benar itu. Dari silsilah putu jana berubah menjadi silsilah Arya. Kalau Anda ingin menjadi seorang Arya, maka setelah mencapai jana, Anda harus keluar dari jana tersebut dan kemudian mengamati nama dan rupa. Dengan kata lain, Anda harus berwipasana, ya. Hanya dengan jalur wipasana Anda akan bisa mencapai maga dan pala, ya. Nah, jadi tanpa berwipasana juga Anda tidak akan pernah bisa mencapai maga dan pala, gitu, ya. Jadi maga dan pala harus dicapai dengan meditasi wipasana, begitu ya. Terima kasih Bante. Satu. Berikut belum ada penanya dari Zoom. Ada pertanyaan dari peserta di Dhammasala. Itu ada yang tanya. Depan. Di depan. Coba yang ada di meja. Wandami Bante. Di stansa 347 tadi menceritakan mengenai Ratu Kema ya Bante. Apakah ini istri Raja Pasenadi? Bimbisara ya. Bimbisara, maaf. Apakah ini kalau nggak salah beliau yang terlahir di alam neraka? Bukan. Itu ini Ratu Malika. Oh boleh, maaf Pak. Ya. Maaf agak kontroversi sedikit. Ya. Saya mau sekarang jadi lebih jelas. Oh oke. Ya, Baik. Sadu. Sementara belum ada pertanyaan belakang. dengan Bapak yang di belakang. Selamat pagi Bante. Dengan saya Charis Bante. Sudah lama nggak bertanya. Tadi kebetulan pertanyaannya upacara mewah dengan ceramah Bante seperti ada yang nyambung. Tadi Bante mengatakan bahwa pada saat kilesa muncul, kita jangan membiarkan dia berkembang biak. Karena setiap kali kita membiarkan kilesa itu muncul, kecenderungan untuk muncul kedua kali, ketiga kali akan ada. Nah, bagaimana sebenarnya praktek yang kita lakukan pada saat kilesa itu muncul? Bante katakan cukup mengamatinya dan tidak menolaknya. Artinya tidak berontak seperti tadi serangga yang terjerat laba-laba, jaring laba-laba itu ya. Nah, apakah pada saat kita mengamati kilesa itu sudah merupakan praktek wipasana Bante? Bagaimana metodenya? Jadi bahasa sederhananya buat kita umat yang sedang berlatih itu, kadang kalau kita bicara melatih wipasana, mungkin dalam penerapan sehari-hari kurang gitu jelas. Jadi apakah dengan mengamati kilesa yang muncul, apa-apa yang harus kita lakukan sehingga itu menjadi praktek untuk kita bisa tidak terjerat lagi oleh kilesa dan bisa mengikisnya untuk mencapai Arya. Itu Bante. Terima kasih. Iya Pak
Caris, sebenarnya pertanyaan ini bisa dijawab dalam dua konteks. Kalau di dalam konteks sehari-hari, kehidupan sehari-hari bagi mereka yang hanya ingin segera melepaskan diri dari jeratan kilesa, maka pengamatan cukup dilakukan dengan istilahnya dalam tanda kutip apa adanya saja, ya, hanya mengamati kilesa tersebut muncul, berlangsung dan lenyap, maka itu pun sudah cukup untuk bisa membebaskan Anda dari kilesa-kilesa tersebut. Tetapi walaupun demikian kadang untuk hanya mengamati kemunculan, keberlangsungannya dan kelenyapannya saja itu sulit bagi orang-orang tertentu, atau mungkin kalau Anda mengalami kesulitan yang sama juga, maka saran saya pada saat itu Anda alihkan saja perhatian Anda ke objek yang lain, yaitu mungkin Anda mengamati nafas masuk dan nafas keluar. Ya. Kalau Anda tidak terbiasa bermeditasi, Anda bisa, sebenarnya kan banyak cara untuk mengendalikan diri dari munculnya pikiran-pikiran yang tidak baik tersebut. Mengalihkan perhatian pada objek yang lain itu bisa dengan cara misalkan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik yang lainnya, seperti membaca buku Dharma, mendengarkan Dharma, ataupun juga mungkin meresitasi Parita, Sutta dan lain sebagainya, begitu. Tapi kembali lagi, apabila pengamatan kilesa itu menjadi sulit, maka itu artinya sati dan konsentrasi Anda belum cukup kuat sehingga Anda tidak bisa mendeteksi kilesa tersebut. Jadi ibaratnya sebuah kamera itu yang dibawa oleh PIC, tim Waca yang motret-motret tadi, itu kan kadang mereka kan harus memfokuskan objeknya kan sebelum dia menjepretnya, begitu. Ya, kalau enggak itu objeknya kan blur, paham ya? Ini perumpamaan yang bagus. Ya, objeknya blur, enggak terlihat dengan jelas. Nah, ketika sati dan samadhi itu belum berkembang, kilesa juga enggak akan terlihat dengan jelas. Ya, oleh karena itu seringkali praktisi-praktisi akhirnya gagal untuk membebaskan dirinya dari kilesa-kilesa apapun. Oleh karena itu dalam keadaan yang seperti itu, cara terbaik adalah Anda perkuat dulu sati dan samadhinya, sati dan konsentrasinya dengan cara mungkin mengamati nafas masuk, nafas keluar, nafas masuk, nafas keluar, begitu di satu titik. Setelah batin Anda menjadi tenang, biasanya kilesa juga akan reda, dan pada saat keluar dari pengamatan nafas masuk dan nafas keluar itu biasanya penghalauan kilesa berikutnya yang muncul lagi, ya, itu akan menjadi lebih mudah. Jadi kuncinya seperti itu. Kalau belum berhasil untuk menghalau kilesa, itu artinya sati dan samadhi Anda belum kuat. Oleh karena itu kembangkanlah terlebih dahulu, begitu. Nah, itu dalam konteks kehidupan sehari-hari. Tapi dalam konteks vipassana yang sebenarnya itu agak sedikit harus lebih detail. Karena di dalam vipassana Anda harus bisa melihat 3 karakteristik yang berbeda, ya. Yang pertama adalah karakteristik dari dari setiap individu cita, cetasika dan rupa. Ya, itu yang disebut sabhawa lakkhana. Anda harus bisa melihat bahwa setiap fenomena mental itu adalah wujud yang berbeda-beda. Ya, misalkan karakteristik dari loba itu adalah mencengkeram objeknya, tidak mau melepaskannya dan seterusnya. Karakteristik dari dosa atau kebencian itu adalah kebengisan, ya, ada kemunculan sifat bengis, ingin menghancurkan objeknya dan lain sebagainya, begitu. Sifat dari delusi atau moha itu adalah kebutaan mental, tiadanya kebijaksanaan dan lain sebagainya. Jadi dalam vipassana Anda harus merealisasi perbedaan karakteristik individual tersebut, ya. Dari ketika seseorang berhasil mengidentifikasi karakteristik individual dari cita, cetasika dan rupa, maka dia kemudian akan merealisasi karakteristik yang berikutnya. Oh, bahwa ternyata setiap fenomena yang Anda amati itu adalah fenomena yang terkondisi. Mereka mempunyai 3
tiga jenis eksistensi atau tiga tahapan eksistensi, yaitu muncul, berlangsung sesaat dan lenyap, muncul, berlangsung sesaat dan lenyap, muncul, berlangsung sesaat dan lenyap. Karena kalau Anda tidak mengetahui karakteristik individual dari setiap cita, cetasika dan rupa, maka akan sulit untuk melihat kemunculan, keberlangsungannya dan kelenyapannya begitu. Dan ketika sudah melihat dua jenis karakteristik itu, akhirnya baru Anda akan bisa melihat, oh ini yang dimaksud oleh Buddha sebagai anicca, dukkha dan anatta gitu. Jadi dalam konteks vipassana prakteknya akan menjadi sedikit lebih detail Pak Charis daripada hanya praktek dalam kehidupan sehari-hari yang terpenting tujuannya adalah untuk menghalau kilesa saja. Demikian saya rasa sudah terjawab. Terima kasih. Berarti kalau kita katakan dalam kita belajar Dhamma ini kan tujuan ujungnya adalah kita ingin membebaskan diri dari kotoran batin kita yang disebut kilesa itu. Nah, artinya kan yang seharusnya kita lakukan adalah memang mengamatinya dengan pemahaman yang benar. Sementara dalam praktek memang hal sederhana, kita mendengarkan Dhamma, kemudian ada respon orang lain yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita. Kecenderungan batin kan sangat cepat timbul penolakan Bante dalam diri kita. Mungkin kita ada timbul rasa kesel atau marah, dan respon kita sudah langsung berjalan dengan cepat untuk memberikan respon terhadap orang yang mungkin tidak suka dengan Dhamma, seperti itu. Nah, proses ini kan demikian cepatnya berlangsung, sehingga dalam sehari-hari kita sebagai umat, kita masih berinteraksi dengan teman-teman, saudara, ataupun teman pekerjaan. Respon-respon seperti ini kan pasti terjadi Bante setiap hari, setiap momen. Nah, apakah kalau kita bicara kita mau praktek Dhamma dengan baik, berarti kita tidak bisa ada pilihan kecuali kita berwipasana setiap saat. Setiap saat kita harus mengamati apa yang terjadi dalam batin kita. Setiap kali kita berinteraksi dengan orang, kita harus selalu benar-benar penuh perhatian dan melihat respon batin kita. Apakah seperti itu sebenarnya jalan yang diajarkan oleh Buddha agar kita benar-benar setiap saat mengamati batin kita agar kita terbebas dari penderitaan akibat respon batin kita sendiri? Demikian Bante. Ya, kalau strictly mengikuti petunjuk Buddha ya semua orang harus pakai jubah. Itu yang diajarkan oleh Buddha, itu cara yang paling efektif untuk bisa segera keluar dari samsara. Karena dengan menjadi atau memakai jubah maka Anda akan fokus 24 jam dan 7 hari dalam 1 minggu untuk berlatih begitu. Tetapi kalau pilihan kehidupan Anda adalah kehidupan rumah sebagai perumah tangga, ya benar kalau dalam 24 jam sehari atau 7 hari dalam 1 minggu Anda bisa berwipasana tersebut, ya bisa, bagus, boleh. Itu adalah pilihan yang bagus. Tapi pertanyaannya apa bisa? Anda selama 24 jam, 7 hari dalam 1 minggu akan berlatih seperti itu terus. Tentu akan sulit karena ombak di luar sana itu kan kuat sekali. Angin-angin di luar sana artinya di luar wihara itu kan kuat sekali. Dalam kehidupan rumah tangga itu kuat sekali. Tetapi kalau Anda mengatakan bahwa apakah pilihannya umat harus vipassana 24 jam, saya rasa itu adalah statement yang ekstrim, ya. Karena belajar Dhamma pun itu adalah bagian dari memupuk parami. Belajar Dhamma pun seperti yang sering saya sampaikan, kalau Anda mendengarkan ajaran Buddha yang ada di kitab suci selama 1 jam, Anda akan mengumpulkan kurang lebih 2160 triliun benih karma baik. Dan benih-benih karma baik ini, timbunan-timbunan benih karma baik ini akan bermanfaat bagi Anda semua untuk memastikan bahwa kehidupan Anda baik-baik saja dan berada dalam jalur yang benar gitu. Karena tanpa adanya benih-benih karma yang baik dan parami yang matang, maka kehidupan bisa tersesat ke sana kemari arus kehidupannya. Ya, jadi ya kalau saran saya sebagai umat berumah tangga, ya dibagi saja waktunya itu dengan baik.
katakanlah di dalam 1 minggu Anda 2 jam mendengarkan kitab suci dan selebihnya kalau mau berwipasana kalau bisa itu ya silakan. Tentu itu lebih baik lagi. Jadi perbandingannya kadang tidak bisa kontradiktif seperti itu karena fakta dan realitanya kan kehidupan rumah tangga itu penuh tantangan. Anda harus mengelola bisnis Anda. Ya, Anda harus berhadapan dengan masalah-masalah keduniawian, masalah-masalah rumah tangga dan seterusnya. Jadi ya sebenarnya kalau mau disimpulkan yang bisa berlatih terus-menerus ya mereka yang sudah meninggalkan kehidupan rumah tangga seharusnya seperti itu. Dan itu kita mengalaminya, saya mengalaminya ketika dididik di Myanmar itu benar-benar kita itu dari bangun tidur sampai tidur lagi itu hanya meditasi saja dan itu selama beberapa tahun. Begitu, jadi apakah harus wipasana saja? Enggak sih sebenarnya, tetap saja Anda harus paham teori supaya pikiran Anda benar, kebajikan yang Anda lakukan benar, semuanya benar, pandangan Anda benar dan seterusnya. Karena saya juga bahkan hari ini tadi di pagi hari mendapatkan dalam tanda kutip testimoni. Kemarin juga mendapatkan testimoni itu dari murid-murid Abhidhamma tentang bagaimana perubahan yang positif yang mereka dapatkan setelah belajar Abhidhamma. Ya, setuju nggak itu yang belajar Abhidhamma? Yang kenceng biar pada dengar. Nah, itu perubahan positif pun terjadi hanya dengan belajar. Jadi belajar itu bukan sesuatu yang buruk yang harus dijauhi, yang harus ditinggalkan. Bahkan para biku pun juga belajar. Ya, siapa guru meditasi yang terkenal di dunia ini yang nggak pernah belajar? Ya, mereka juga belajar. Karena pariyati sasana titiya panang, pariyati pemanang. Ya, pariyati itu fondasinya ajaran Buddha. Kemudian pariyati juga fondasinya pati-pati. Pati-pati fondasinya pati weda. Itu kitab suci mengatakan seperti itu. Jadi dalam proses merealisasi magga dan pala dan nibbana itu ada 3 tahapan. Pariyati, pati-pati dan pati weda. Pariyati adalah fondasi untuk pati-pati, pati-pati adalah fondasi untuk pati weda gitu. Mereka yang berlatih tanpa memahami teori, ibaratnya itu adalah seekor Raja Wali yang punya sayap tapi matanya buta. Karena dia nggak paham teori. Dia bisa terbang mencapai jana tapi dia nggak tahu bagaimana mencapai magga dan pala. Seperti Raja Wali tadi punya sayap tapi nggak punya mata. Akhirnya dia nabrak sana, nabrak sini, nabrak sana, nabrak sini nggak sampai tujuan itu ya. Tapi seseorang yang belajar teori saja tanpa pernah berlatih itu seperti seekor Raja Wali yang punya mata tapi tidak punya sayap. Raja Wali tersebut punya mata, dia tahu dia harus menuju ke sana tapi dia tidak bisa mencapai ke sana karena tidak punya sayap. Sama orang yang belajar pariyati tahu jalan untuk mencapai magga dan pala karena dia belajar 16 wipasana nyana misalkan, pengetahuan-pengetahuan wipasana, dia tahu jalurnya, tetapi karena dia tidak berlatih ya dia tetap saja tidak bisa mencapai magga dan pala. Nah, yang ideal adalah burung Raja Wali tersebut mempunyai mata dan juga mempunyai sayap ya, sehingga dia bisa mencapai tujuannya. Artinya manusia yang ideal adalah manusia yang belajar juga agama Buddha dan juga berlatih. Itulah esensi dari arti kata Dhamma Wihari. Dhamma Wihari itu artinya adalah seseorang yang hidup sesuai dengan Dharma. Dan Buddha mengatakan di sutanya, seseorang yang belajar saja bukanlah seorang Dhamma Wihari. Hanya seseorang yang belajar dan berlatih, itulah yang disebut Dhamma Wihari. Demikian ya, mudah-mudahan jelas. Berikutnya kita beralih ke penanya dari Zoom dengan saudari Lili Suldiana John. Kami persilahkan. Wandami Bante, ya. Saya Lili dari Tangerang. Baik. Mau nanya, apakah kesaktian atau kesaktian abinya itu diperoleh dari pencapaian jana? Sedangkan pada saat pencapaian jana, semua kilesa itu kan tertekan. Apakah masih memungkinkan abinya itu digunakan untuk tujuan kejahatan? Misalkan contohnya Dewa Data. Anumodana. Baik, Bante. Bagus. Abinya ada 2, lokia abinya dan lokutera abinya.
Lokia abinya adalah kesaktian duniawi. Ya, kesaktian duniawi itu misalkan kesaktian yang bisa ada 5 sebenarnya. Yang pertama adalah yang membuat Anda bisa menembus tembok, ya, bisa terbang ke angkasa. Kemudian yang kedua adalah telinga dewa, bisa mendengar suara-suara yang jauh begitu dari makhluk-makhluk halus, dewa dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah mata dewa yang bisa membuat Anda melihat makhluk-makhluk, ya, yang tidak terlihat, atau bahkan juga bisa melihat makhluk meninggal di satu tempat kemudian lahir di tempat yang lain. Tapi sebenarnya kalau yang terakhir ini hanya bisa dimiliki oleh Buddha dan murid-muridnya yang sudah mencapai tingkat kearahantaan begitu, ya. Kemudian para cita wijanana itu adalah kemampuan untuk membaca pikiran orang lain, ya. Itu adalah yang bersifat duniawi, ya, dan itu yang dimiliki oleh Dewa Data, ya. Nah, yang kedua adalah yang lokia abinya, itu adalah kesakti, yaitu tentang kehancuran noda-noda batin, pengetahuan yang mengetahui kehancuran noda-noda batin. Nah, yang lokia, yang lokutara yang terakhir ini adalah hanya bisa dimiliki oleh para Arya, gitu. Kemudian pertanyaan tadi, abinya tadi apakah hanya bisa dikuasai melalui jana? Ya. Jadi abinya yang lokia tadi itu bisa dikuasai melalui jana. Ya. Kalau yang lokutara tadi harus melalui maga dan pala. Ya. Kemudian apakah abinya yang lokia bisa dilakukan untuk melakukan kejahatan? Ya, bisa. Tetapi kitab komentar memberikan penjelasan yang menarik. Ibaratnya sebuah kendi tahu ya? Kendi yang berisi air, ya. Itu begitu dilemparkan ke orang lain karena ingin melukai orang tersebut, maka kendinya pecah, airnya tumpah. Jadi kendi yang berisi air tadi hanya bisa dipakai untuk menyakiti orang lain sekali saja. Paham? Demikian pula abinya, lokia, hanya bisa dipakai untuk melakukan kejahatan sekali saja. Setelah itu hancur. Ya, contohnya Dewa Data, begitu dia melakukan karma buruk, hancur semuanya. Sekali saja dia melakukan, sudah hancur semuanya. Dan itulah mengapa saya tidak percaya pada orang yang bisa menyantet orang berkali-kali. Enak aja. Saya mempunyai dasar yang kuat. Kenapa saya nggak percaya sama orang yang bisa menyakiti orang lain berkali-kali, bisa menyantet orang berkali-kali. Di samping dasar yang kuat dari kitab suci tadi, dasar dari pengalaman, bukan pengalaman, apa yang saya lihat pada waktu saya kembali lagi, pada waktu saya masih di hutan di Jawa Timur. Hutan tempat saya bertapa di Jawa Timur itu dikenal sebagai hutan yang angker dan di sana banyak pertapa-pertapa non-Buddhis. Bahkan ada yang bertapa di sana sampai belasan tahun. Ya. Kan waktu saya bertapa di sana itu mulai itu kan masih di zaman-zaman dulu gitu. Itu saya tahu banyak dukun-dukun yang bertapa di sana karena dapat order untuk menyantet si A si B, pejabat-pejabat itu. Saya tunggu-tunggu pejabatnya nggak mati-mati. Dan sampai terakhir nggak ada pejabatnya kena santet itu, nggak ada gitu. Jadi ya benar kitab suci kita, kalaupun bisa pasti hanya akan bisa dipakai satu kali saja. Maka Anda tenang saja, jangan gampang terteror oleh ilmu-ilmu hitam seperti itu. Ya, kita nggak begitu percaya pada ilmu yang bisa dipakai untuk melakukan kejahatan sampai berkali-kali seperti itu. Ya, jadi Anda harus punya pikiran yang jernih, jangan sampai terteror dengan hal-hal atau informasi-informasi seperti itu. Mempunyai pemahaman yang benar terhadap segala sesuatu akan bisa membuat kehidupan Anda menjadi lebih damai. Orang yang hidupnya tidak damai karena kurang pengetahuan, kadang karena kurang pengetahuan. Ya. Beberapa tahun yang lalu, mungkin 8-9 tahun yang lalu, ada seorang laki-laki stres. Dia dibawa oleh keluarganya untuk menemui saya.
Karena si laki-laki ini sudah menunjukkan gelagat-gelagat yang serius karena depresi dan stresnya. Nah, singkat cerita, keluarganya membawa ke saya dan setelah saya tanya, kenapa kamu begitu? Karena dia merasa bersalah. Dia menganggap dirinya sudah membunuh orang tuanya sendiri. Dia merasa dia sudah membunuh orang tuanya sendiri. Ketika saya tanya, kenapa kamu merasa begitu? Boleh cerita gitu. Kemudian dia bercerita tentang kronologi kejadian yang dia merasa dia sudah membunuh orang tuanya sendiri. Lalu saya katakan, karma membunuh itu baru bisa tercapai kalau 5 faktor ini semuanya terpenuhi. 1, ada makhluk hidup. Berarti kamu tahu orang tua kamu makhluk hidup? Iya, ada makhluk hidup, orang tuanya itu makhluk hidup. Faktor kedua, yang bersangkutan tahu bahwa itu adalah makhluk hidup. Kamu tahu? Iya, saya tahu Bante ya, orang tua ini makhluk hidup. Yang ketiga, ada pikiran jahat untuk membunuh makhluk tersebut. Kamu punya pikiran itu? Enggak Bante. Selesai. Dan saya katakan ketika 5 faktor ini 1 faktor saja tidak terpenuhi, maka itu bukan karma pembunuhan makhluk hidup. Jadi kamu enggak membunuh ayah kamu. Baru habis itu stresnya hilang. Yang ingin saya sampaikan adalah kadang depresi bisa muncul hanya gara-gara kurang pengetahuan. Ya, makanya punya pengetahuan itu penting loh. Ya tadi saya jawab ke Pak Charis tadi, jadi punya pengetahuan pariyati penting. Belajar kitab suci ini bukan karma buruk yang harus dijauhi, yang harus dihindari. Ini kusala ini perbuatan baik ini penimbunan kebajikan ini. Harapannya kan nanti setelah ini kan di akhir kelas kan biasanya saya membimbing idang me punyang asawa kaya nyanang kan begitu kan, dan seterusnya dan seterusnya. Begitu. Siapa tadi penanya dari Tangerang ya tadi ya? Iya. Ya, mudah-mudahan menjawab. Bante, sadu. Berikut kami berikan kesempatan kepada kalian yang di belakang, paling belakang. Sukhihotu Bante. Oh iya. Ya. Sukhihotu Bante, saya mau nanyakan tadi tentang yang Cilasika. Di sini saya mau nanyakan tentang meditasi Bante. Dengan meditasi 4 unsur, setelah akhirnya kan dari rupa ini kita akan pecah menjadi rupa kalapa. Dan kapan kita mulai meditasi masuk ke melihat karakteristik individu, karakteristik cetasika tersebut Bante? Bagaimana tahapan-tahapan yang harus kita jalani Bante? Setelah kita rupa kita udah pecah menjadi rupa kalapa tersebut Bante. Ya, terima kasih Bante. Oke. Jadi rupa kalapa itu bukanlah realitas yang hakiki ya. Jadi setelah rupa kalapa itu terlihat, Anda masih harus bisa melihat individu-individu rupa yang membentuk dari rupa kalapa tersebut. Jadi individu-individu rupa yang bentuk rupa kalapa tersebut itulah yang dijadikan objek untuk vipassana. Jadi di dalam rupa kalapa itu ada yang hanya terdiri dari awiniboga atau awiniboga itu adalah materi yang terdiri dari 8 individu materi yang tidak terpisahkan, yaitu wana ganda 4 elemen, yaitu patawi apo tejo wayo, tanah, air, api dan angin. Kemudian warna ganda rasa oja, warna ya, kemudian bau atau ganda, begitu rasa yaitu cita rasa dari rupa kalapa tersebut. Kemudian oja itu kayak nutrisi gitu, kayak sari makanan begitu. Ada yang terdiri lebih dari 8, 10, 11 begitu. Nah itu Anda harus bisa melihatnya satu persatu gitu. Nah tetapi Bu Dokter, teknik meditasi itu bermacam-macam ya. Ya tinggal pilihan Bu Dokter mau memakai metode meditasi yang mana.
Ada metode meditasi yang mengajarkannya secara detail, ada juga metode meditasi yang mengajarkannya secara tidak detail. Metode meditasi yang tidak mengajarkan secara detail ya hanya cukup mengamati 4 elemen saja, yaitu Patawi, Apo, Tejo, Wayo. Nah, itu baru mengamati rupa saja. Setelah itu tetap saja Bu Dokter harus juga bisa mengamati fenomena mental, yaitu cita dan cetasika. Ya. Nah, biasanya kalau hanya mengamati fenomena mental, maka ketika Bu Dokter sudah mencapai konsentrasi yang benar, pengamatan Bu Dokter terhadap fenomena mental itu menjadi sangat terang benderang dan tanpa halangan. Anda akan bisa melihat semua fenomena mental itu dengan sangat jelas sekali, dan juga karakteristik individualnya akan terlihat dengan sangat jelas sekali. Jadi pertama, Bu Dokter harus bisa merealisasi karakteristik individualnya untuk bisa melihat bahwa setiap fenomena mental itu ternyata mempunyai 3 periode eksistensi, yaitu muncul, berlangsung, lenyap, begitu. Ini semua harus dilalui. Tahapan ini semata-mata hanyalah untuk merealisasi bahwa sesungguhnya semua fenomena yang terkondisi ini adalah anicca, dukkha, dan anatta. Jadi tahapan-tahapannya seperti itu. Semua karakteristiknya dipahami dulu, 3 tahapan eksistensi dilihat dengan jelas, dan kemudian secara perlahan-lahan kebijaksanaan akan merealisasinya sendiri dengan merealisasi bahwa sesungguhnya semua itu hanyalah sesuatu yang bersifat anicca, dukkha, dan anatta. Secara umum prakteknya seperti itu, Bu Dokter. Jadi kalau Bu Dokter sudah memilih satu teknik meditasi, maka stick saja pada teknik meditasi tersebut, ya. Jangan berubah atau berganti-ganti dengan teknik meditasi yang lain, begitu. Karena di dunia ini ada banyak teknik meditasi. Tadi pagi juga di Dana Makan Pagi juga saya sempat mengatakan kepada umat yang datang di Dana Makan Pagi untuk tidak terjebak kepada atau menciptakan apa yang menurut kata-kata Buddha sebagai halangan. Ya, salah satu halangan itu adalah faham yang memahami ida mewa sacang mogang anyang, hanya ini saja yang benar, yang lainnya salah. Ya. Jadi jangan sampai terjebak pada sikap yang seperti itu yang akan menjadi rintangan sendiri nanti. Bahwa hanya ada satu teknik yang benar, teknik lainnya atau sisanya itu salah. Itu adalah pandangan yang keliru, karena faktanya tadi pagi saya jelaskan di dunia ini ada banyak teknik meditasi. Kita tidak hanya berbicara di Theravada, di dalam Theravada sendiri banyak teknik meditasi yang berbeda-beda. Di Myanmar pun juga banyak teknik meditasi yang berbeda-beda. Di Thailand pun ada teknik meditasi yang berbeda lagi. Di Sri Lanka mungkin saya tidak mengetahuinya, tapi kalau di Thailand saya tahu karena saya dulu pernah berlatih di sana. Itu teknik meditasinya juga berbeda, gitu. Kemudian saya juga tadi pagi menyampaikan, saya ketika belum menjadi biku, karena tertarik dengan ceritanya yang mulia Tenzin Palmo. Anda pernah tahu nggak nama ini? Tenzin Palmo ini adalah perempuan Inggris yang menjadi bikuni di tradisi Tibetan, dan beliau ini pernah retret di lereng Gunung Himalaya selama 12 tahun. Bukunya yang terkenal yang saya baca di akhir tahun 90-an itu judulnya Cave in the Snow atau apa gitu. Anda boleh nanti googling tuh, Cave in the Snow mungkin. Nama beliau adalah Tenzin Palmo, T-E-N-Z-I-N spasi P-A-L-M-O. Buku itu yang mendorong saya untuk mengunjungi dia di nunnery-nya dia. Saya bertemu dia dan menanyakan tentang praktek-praktek beliau gitu. Beliau pun mempraktekkan praktek yang berbeda.
Di dalam tradisi Tibet juga banyak praktek yang berbeda. Saya juga pernah berdiskusi dengan Master Zen yang cukup terkenal di Taiwan. Bahkan saya tinggal di wiharanya selama 3 hari dan kami berdiskusi tentang teknik meditasi. Dan saya melihat ada kesamaan apa yang dipraktekkan oleh Zen tersebut dengan praktisi Vipassana kering di Theravada. Sehingga ketika pulang ke Indonesia saya berceramah bahwa karena waktu itu beliau hadir di Indonesia juga, saya kemudian menyampaikan bahwa ketika saya berdiskusi dengan beliau, ternyata perbedaan antara saya dan atau Theravada dan Zen itu hanyalah perbedaan antara rice dan beras. Karena ketika berdiskusi istilah-istilahnya beda, tapi begitu bercerita tentang fenomena yang dialaminya sama, begitu ya. Jadi ini hanya perbedaan antara rice dan beras saja, begitu. Jadi begitu Bu Dokter, ada banyak teknik meditasi. Jangan kalau sudah cocok dengan satu teknik meditasi cukup diyakini saja ini baik untuk saya, tapi jangan pernah sampai pada konklusi bahwa hanya ini saja yang benar, yang lainnya salah. Maka attitude yang baik adalah seperti kita pergi ke restoran. Kita semua 300 orang, 400 orang, nggak ada restoran yang nampung kali ya. Ada ya? Ada. Satu restoran menampung 400 orang. Ada kali ya? Oke, katakanlah ada. Kalau kita semua sekarang ini masuk ke restoran, kita pesan makanan kita masing-masing, toh? Terus ketika pesanan kita masing-masing udah sampai, Anda mencaci maki orang lain, kok kamu pesennya itu sih? Kan enakan yang ini, kan enggak kan? Ya, kita cukup nikmati makanan kita sendiri tanpa harus bertengkar dengan tetangga-tetangga kita. Ya, jadi attitude-nya seperti itu saja. Akhirnya ini kan masalah kecocokan saja ya. Ya, cocok yang ini dan yang lain. Bukan berarti bakmi lebih baik dari bakso dan lain sebagainya, enggak kan? Kan kecocokan aja. Begitu Bu Dokter. Terima kasih Bante. Pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir yang pada sesi tanya jawab kita pada hari ini. Sadu, sadu, sadu. Sekali lagi Anumodana Bante atas penjelasan Dhammapada stansa 344 sampai 347 yang telah disampaikan kepada kami. Semoga kami mendapatkan manfaat terbaik dari pendengaran Dhammadesana ini. Bante, mohon berkenan untuk memberikan kesempatan kepada kami untuk membacakan pengumuman dan berdana parami sebelum memohon pelimpahan jasa. Kalyanamita, berikut adalah beberapa pengumuman. Dengan penuh sukacita, DBS mengundang Kalyanamita semua untuk bergabung dalam Sangga Dana Perayaan Katina 2567 Buddhist Era secara hybrid. Pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 pukul 13.15 hingga selesai, bertempat di Dhammasala Dhamma Wihari Buddhist Studies dengan tema Dana Sebuah Praktik Universal. Rangkaian acara permohonan sila, Dhammadesana, Sanggadana, peluncuran buku Mula Pariyayawaga 1.1.c. Untuk itu, mari Kalyanamita kita saksikan bersama tayangan video yang berkaitan dengan peringatan Katina 2567 Buddhist Era berikut ini.
Acara ini disponsori oleh Kia Dana Group, Integrated Cold Chain Solution. didukung oleh Untuk mendukung acara ini, DBS membuka kesempatan berdana melalui sponsor penggerak dengan 8 jenis sponsorship, Sasana Nugaha 1, Sasana Nugaha 2, Sasana Nugaha 3, Panya, Samadi, Sati, Wirya, dan Sada dengan besaran nominal seperti yang tertera pada layar. Batas akhir materi sponsor diharapkan telah diterima DBS 5 November 2023. Kami juga membuka kesempatan berdana melalui Sangga Dana dengan besaran nominal seperti yang tertera pada layar, di antaranya dana paket permata, dana paket mulia, dana paket jubah, dan sebagainya, hingga dana sukarela yang tidak ditentukan besaran nominalnya. Batas akhir dana kami harapkan hingga 5 November 2023. Namun, Kalenamita masih memiliki kesempatan berdana hingga hari H perayaan Katina di DBS. Dana sponsor penggerak, ucapan Katina, dan Sangga Dana bisa ditransfer ke BCA 6275191918 atas nama Yayasan Dhamma Wihari dengan kode transfer 88 di akhir nominal dana Anda. Untuk berpartisipasi dana, Kalenamita dapat menghubungi tim galang dana Katina DBS dengan Saudara Budiman, Saudara Willy, Saudari Piling, dan Saudari Fili dengan nomor yang tertera pada layar. Juga saat ini kami siapkan pencatatan penerimaan dana di meja registrasi dana di lantai 1 dan lantai 3 DBS. Berikutnya, DBS telah menerbitkan buku-buku di antaranya Dhamma pada Atakata stansa 1 hingga 196 dan buku pelengkapnya, buku bergambar Kama, buku anak dan remaja seri Jataka, buku seri Dhamma pada lainnya. Semua buku-buku terbitan DPS bisa Anda dapatkan secara langsung di DBS dan atau perpustakaan DBS. Atau bagi Kalenamita yang tinggal di luar kota dapat memesan buku-buku terbitan DPS melalui tautan bit.ly/DBS book atau bisa menghubungi divisi propagasi DBS di 0813 8700 3600. Segera terbit I-Dhamma dengan judul Parabawa Sutta, diskursus tentang kerutuhan sebab yang kelima. I-Dhamma ini merupakan materi kelas Pariyati Sasana dan juga sudah dicetak bukunya.
Kali ini disajikan dalam bentuk cerita bergambar dalam format yang mudah dibaca dan dipahami dengan ilustrasi menarik serta mudah diakses oleh siapapun untuk lintas usia. Bagi kalanamita yang ingin mendukung proyek e-Dhamma dapat dilakukan dengan cara transfer ke BCA atas nama Dhamma Wihari BCA 6275191918 dengan kode transfer 73. Melanjutkan buku sebelumnya dengan penuh sukacita, DBS akan menerbitkan satu lagi buku karya Ashin Keminda berikut terjemahan kitab Majjhima Nikaya dan Atthakatha yaitu Mula Pariyaya Wagga, kelompok diskursus tentang akar 1.1.c. Buku ini akan diluncurkan bertepatan dengan perayaan Katina DBS 12 November mendatang. Dukungan dana buku Mula Pariyaya Wagga ini dengan cara transfer ke BCA atas nama Yayasan Dhamma Wihari dengan kode transfer 33 dan batas akhir dana 22 Oktober 2023. Selanjutnya mari kita melakukan satu lagi kebajikan yaitu dana parami, di mana Anda dapat berdana melalui dompet digital dengan cara memindai QRIS code yang ada di layar saat ini, atau bisa dengan transfer ke rekening BCA Yayasan Dhamma Wihari dengan kode 01 di akhir nominal dana Anda. Sedangkan bagi kalanamita yang hadir saat ini di Dhammasala, Anda juga bisa berdana dengan scan QRIS melalui kartu yang telah dibagikan oleh tim Weawaca ataupun melalui kantong dana yang akan diedarkan. Dengan pemahaman yang benar tentang berdana, mari kita siapkan batin yang penuh sukacita untuk melakukan kebajikan melalui dana parami. Sadu, sadu, sadu. Anumodana kami ucapkan kepada kalanamita semua. Selanjutnya mohon kiranya Bante berkenan untuk membimbing kita semua untuk melakukan pelimpahan jasa atas semua kebajikan yang kita lakukan pada hari ini. Mari kita semua beranjali kepada Bante, kami persilahkan. Ikuti saya. Idang me punyang
idame punyang asawa kaya wahang hotu idang me punyang nibanasa pacayo hotu mamam punya bagang sabah satana bajemi te sabe me sama punya bagang lak bantu. Semoga jasa kebajikan saya ini mengalir ke arah kehancuran noda-noda batin. Semoga jasa kebajikan saya ini menjadi kondisi untuk merealisasi nibbana. Saya membagikan bagian kebajikan ini kepada semua makhluk. Semoga mereka semua mendapatkan bagian kebajikan yang sama dengan saya. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bante atas Dhamma Desana dan bimbingan Bante pagi ini. Mari Kalyanamitta kita berdiri sambil beranjali Dhamma Desana dan bimbingannya. Semoga Bante selalu dalam keadaan sehat, damai dan berbahagia. Dengan berakhirnya pembabaran Dharma hari ini, jika berkenan Bante dapat meninggalkan Dhamma Sala. Semoga Bante sehat, damai dan berbahagia. Sadu. Demikianlah kelas Pariyati Sasana DBS hari ini. Tim DBS akan selalu membroadcast informasi dan kegiatan DBS selanjutnya melalui WhatsApp community dengan nama Buddha Sasana Nugaha dan juga sosial media lainnya. Untuk itu jangan lupa untuk selalu mengikuti sosial media DBS seperti Facebook, Instagram, dan TikTok. Terima kasih atas dukungan para donatur atas berlangsungnya kegiatan PS hari ini. Akhir kata saya Yulia Halimah beserta segenap tim Waca DBS dan staf DBS yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Kalyanamitta dari awal hingga akhir kelas PS ini berlangsung. Tak lupa kami juga meminta maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan dari kelas PS ini. Sukihotu Kalyanamitta, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, damai dan bahagia. Sadu, sadu, sadu.